Dunia memasuki era puncak di mana liga game realitas virtual meroket popularitasnya. Tokoh utama kita hari ini adalah Rowan, seorang pemuda biasa yang memiliki bakat jenius sekaligus impian menjadi gamer profesional papan atas hanya karena ia pernah menyaksikan gamer jenius Kang Yun tampil di panggung kompetisi. Karisma, sikap, dan semangat juangnya yang membara-membakar hatinya seolah telah menemukan panggilan hidupnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan meskipun bakatnya diakui dan ia bergabung dengan tim e-sports profesional Phoenix Force pada usia 17 tahun, bencana melanda. Tim itu sendiri kini diambang pembubaran setelah diketahui terlibat dalam pengaturan skor pertandingan. Suatu hari, Kang Yun, yang menghilang setelah pensiun, tiba-tiba muncul kembali dan bertemu dengan Rowan. Sebuah koneksi mulai terjalin dan ia menjadi mentor bagi Rowan dan tim e-sports Phoenix Force. Setelah menerima saran dari Kang Yun, Rowan bertekad untuk menerima tantangan tersebut bersama rekan-rekan setimnya. Akankah tim peringkat bawah Phoenix Force mampu meraih kembali kejayaannya? Dalam The Dark Knight, pemandangan gedung-gedung dengan lampu warna-warni menciptakan gambaran yang sangat brilian. Sekilas seorang wanita terlihat berlari tergesa-gesa di sebuah gang kecil. Orang itu adalah Ibu Rowan. Ia berlari dengan kecepatan penuh dengan raut wajah khawatir. Ketika sampai di jalan buntu, ibunya terpaksa berhenti karena orang-orang berhamburan mengelilinginya dari atas. Seorang pemuda berambut pirang mengangkat pistol listrik raksasa dan mengarahkannya langsung ke arahnya, bersiap menyerang. Ibu Rowan menggertakkan gigi dan dengan panik merasakan bahaya yang ada di depannya. Cahaya menyilaukan dari pistol itu menyambar disertai suara yang mengerikan, menyerangnya. Setelah asap tipis dari pistol itu perlahan menghilang, seorang lawan lain perlahan mendekati Ibu Rowan. Sebuah tangan tiba-tiba terulur untuk menangkap orang di hadapannya. Pria berbaju kuning itu mencengkeram lehernya, mengangkatnya ke udara, dan dengan brutal merenggut nyawanya. Meskipun Rowan melawan, serangannya semakin kuat. Akhirnya, ibunya tak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya lemas tak berdaya. Setelah itu, pria itu melepaskannya, menyebabkan ibunya jatuh tersungkur ke tanah. Di tempat gelap, Rowan sendirian, berlari panik mencari ibunya. Ibu. Ibu. Ternyata itu hanya mimpi. Di ruang game di rumah, ia terbangun kaget, mendapati dirinya tertidur nyenyak dengan kepala di pangkuan ibunya. Rowan menatap layar komputer dengan mata terbelalak dan bertanya dengan naif, "Apakah ibu meninggal lagi?" Ia melihat kata kekalahan di layar dan mengeluh sedih. "Rowan, kenapa aku begitu payah dalam hal ini? Kupikir aku benar-benar akan menang kali ini." Rowan menyarankan untuk menghiburnya. "Bagaimana kalau kita main permainan lain? Permainan yang kamu kuasai?" Tapi ibunya menolak dengan berlinang air mata. Tapi permainan lain tidak semenyenangkan ini. Mendengar ibunya mengatakan itu, Rowan mulai tertarik dan bertanya, "Apakah permainan ini semenyenangkan itu?" Ibunya menyadari rasa ingin tahu dalam suara Rowan dan memiringkan kepalanya sambil tersenyum. "Oh, kamu penasaran?" Lalu Ibu Rowan menggendongnya dan mendudukannya di pangkuannya. Lalu dengan riang menyarankan, "Kalau begitu, Rowan juga harus mencoba bermain, dan ibu akan mengajarimu cara bermainnya." Ibunya mulai memperkenalkan permainan dari langkah pertama. Pertama, kamu harus memilih karakter. Kamu akan berubah menjadi salah satu karakter ini. Dia menatap semuanya dengan mata terpesona. Ada begitu banyak karakter. Siapa yang harus aku pilih? Ibu Rowan memberinya saran. Siapapun boleh. Pilih yang kamu suka. Rowan duduk sambil mengelus dagunya, berpikir dengan sangat hati-hati. Lalu dia menunjuk karakter misterius yang mengenakan topi yang menutupi separuh wajahnya dan berkata dengan tegas. Karakter ini, Rowan dengan senang hati mengungkapkan antusiasmenya. Orang ini, keren banget. Pujinya dengan antusias. Pilihan yang bagus. Itulah karakter utama game ini. Selanjutnya, ibunya menunjuk layar dan dengan serius mengajarinya cara bermain. Sekarang kita harus melatih karakter ini agar menjadi lebih kuat. Coba pukul yang ini. Melihat karakter pendukung dalam game, ia ragu-ragu bertanya, kucing-kucing itu sangat lucu. Bagaimana aku bisa memukul mereka? Ibunya terkekeh dan dengan lembut menyemangati, tidak apa-apa. Mereka robot. Mereka tidak merasakan sakit. Mendengar itu, Rowan mengendalikan karakter itu untuk melompat dan menyerang kucing-kucing robot. Ibunya melihat tindakannya yang tegas dan terampil sangat senang. Naik level. Kamu naik level. Itu hebat. Rowanku semakin kuat. Melihat karakter lain muncul dalam game. Ibunya terus mengingatkannya dengan hati-hati. Sekarang coba bertarung dengan pemain lain. Orang sungguhan sangat kuat, jadi kamu harus menggunakan skill. Rowan tidak mengerti. Jadi dia bertanya skill. Ibunya mengangguk dan menjelaskan. Itu adalah kemampuan karakter.
Tekan Q lalu klik mouse dan lihat apa yang terjadi. Ia segera mengikuti instruksi ibunya. Seketika, pembunuh bayaran di dalam game itu salto ke udara menuju posisi lawan untuk bersiap menyerang. Dan begitu Luke mendarat di tanah, kedua pedangnya pun menebas sasaran. Rowan berseru girang melihatnya. Saking kuatnya, ibunya pun ikut girang, tertawa terbahak-bahak. Lihat, lihat, sudah kubilang. Ia menunjuk tombol-tombol dan terus memberi instruksi. Ada juga skill lain. Kali ini, coba tekan U lalu serang dan lihat apa yang terjadi. Rowan melakukan apa yang ia katakan, berteriak girang. Dalam pertemuan dengan lawan baru ini, Luke melontarkan 3 bintang lempar ke arah lawan, tetapi lawan dengan cepat menghindarinya. Serial ini diunggah di kanal YouTube Live Manual. Kanal-kanal lain juga menirunya. Rowan dan ibunya tercengang oleh gerakan menghindar yang cepat itu. Selanjutnya, sebelum mereka sempat pulih, lawan menyerang balik Luke. Luke langsung terkena dan dikalahkan dalam satu pukulan, jatuh ke tanah. Rowan bahkan tidak mengerti perkembangan cepat ini. Ia bingung dan terheran-heran. Apa yang terjadi? Keahliannya meleset. Ibunya langsung menunjukkan masalahnya. Mereka bergerak dengan baik. Jadi, mereka berhasil mengelak. Jadi, kita harus mengatur waktu yang tepat agar lawan tidak bisa mengelak. Ibunya masih berbicara ketika bel pintu berbunyi di luar. Ibunya buru-buru berlari keluar dan memberi instruksi. Ibu akan menjawab telepon sebentar. Kamu bermain sendiri sebentar. Oke. Rowan menatap layar dengan saksama, tanpa sangat fokus pada permainan sampai-sampai yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan permainan dan tekad yang membara. Setelah beberapa lama, ibunya membuka pintu dan kembali, sambil berkata, itu butuh waktu lama. Ibunya mendekati komputer dan bertanya tentang situasinya. Bagaimana, Rowan? Apakah menyenangkan? Apakah agak sulit bermain sendiri? Tapi yang menarik perhatiannya adalah kejutan yang tak terbayangkan. Di dalam permainan, Luke melancarkan serangan mematikan ke beberapa lawan. Detik berikutnya, layar dengan cepat menampilkan pesan ucapan selamat bahwa Rowan telah menang. Ibunya berseru kaget. Kamu menang. Apa-apaan ini? Rowan dengan tenang menjawab, gampang, Bu. Ia menoleh ke arahnya dan mengatakan sesuatu yang sudah jelas. Aku menghindari semua skill mereka dan semua skillku mengenai sasaran. Rowan melanjutkan dengan nada ringan. Jadi aku, ibunya, bahkan lebih tercengang, bergumam ragu. Anakku, apakah dia jenius? Sebuah lencana emas muncul di layar. Memberi selamat padanya. Ia memeluknya dengan gembira. Tersentuh, nak, kau benar-benar berbakat, bahkan aku belum pernah mencapai peringkat emas. Tapi Rowan tampak tidak senang sama sekali. Tapi Bu, ini sangat aneh. Ia menyuarakan keraguannya dengan datar. Jumlah kematian terus meningkat. Semakin sering aku bermain, semakin hebat lawannya. Ibunya mengangguk setuju. Ya, benar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin hebat pemain yang kau temui, kata Rowan dengan tatapan serius. Itu membosankan. Aku ingin terus menang. Apa yang harus kulakukan untuk menjadi lebih baik? Mendengar itu, ia dengan bersemangat menyarankan, kalau begitu, mari kita lihat bagaimana para pemain hebat bermain. Beberapa hari kemudian, di depan sebuah gedung, banyak orang menunggu di luar. Rowan dan ibunya berada di sebuah auditorium. Ibunya menunjuk ke depan. Rowan, lihat. Layar lebar menampilkan karakter yang ia mainkan dalam permainan. Rowan menatap layar dengan mata kagum. Wow, ibunya memperkenalkan. Tim itu akan memilih Eren di babak ini. Karakter yang kau mainkan. Suara komentator menggema di seluruh auditorium. Sekarang giliran 4 pemain, antara Phoenix Force dan Untouchable. Secara alami, Phoenix Force telah memilih Aerys untuk memerankan Eren. Ketika berbicara tentang Eren, kita pasti akan menyebut Aerys. Kang Yun duduk di kursi pemain, menatap layar dengan saksama, tidak menyadari pujian dari para komentator. Musim panas lalu di musim reguler, ia memiliki banyak permainan hebat bersama Eren. Aku penasaran bagaimana ia akan bermain hari ini. Tiba-tiba, sebuah kejadian terjadi yang mengejutkan ketiga komentator. Mereka melaporkan pertandingan secara langsung. Sejak awal permainan, Untouchable telah fokus menjaga ketat Aerys. Aerys diserang 3 lawan 1. Ini berbahaya. Arit berdiri di tengah dikelilingi oleh 3 lawan tanpa jalan keluar. Seorang karakter di tim lawan berkata dengan suara penuh semangat. Kena dia. Namun sebelum mereka sempat merayakan, sebuah tebasan merah menghampiri wajah lawan. Ert dengan cepat menyerang salah satu dari mereka dalam sekejap, membuatnya lengah. Selanjutnya,
Ia menembakkan 3 bintang lempar langsung ke mata lawan lainnya. Ia nyaris tak mampu bertahan. Terkena tebasan, ia dengan cepat dikalahkan dan jatuh ke tanah. Menghilang seketika. Masih ada satu lawan yang diam-diam menggunakan teropong untuk mengamati situasi. Namun untuk sesaat, ia tak bisa melihat sosok Rich di teropongnya. Ia muncul seperti hantu dari belakang dengan pedang yang membuat musuh tak mampu menilai situasi. Komentator memuji, "Apa? Aris keluar dan bahkan mendapatkan triple kill. Kontrolnya sungguh seperti dewa." Semua orang di auditorium sangat gembira, bercampur dengan suara para komentator. So Untouchable telah menderita kerugian besar. Benar-benar kehilangan yang serius. Ibu Rowan juga sangat gembira. "Rowan, kau lihat itu? Kau lihat itu? Pemain itu luar biasa, kan?" Tapi ketika ia menoleh ke kursi di sebelahnya, ia tidak dapat menemukannya. Rowan sedang menuruni tangga menuju panggung sementara komentator masih bergema. Phoenix Force sedang menekan serangan berdasarkan kemenangan. Bisakah Untouchable bertahan? 2 penjaga keamanan melihatnya dan menghentikannya. "Kau tidak boleh masuk ke sini, nak." Suara itu menarik perhatian Kang Yun, dan ia tanpa sengaja menoleh. Tatapan Rowan dan matanya bertemu seolah takdir. Tangannya tiba-tiba mengepal sedikit, mencengkeram kemejanya erat-erat. Rowan seolah merasakan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar. Dari kejauhan, ibunya berlari dengan cemas dan tergesa-gesa, lalu berteriak keras, "Rowan, apa yang kau lakukan?" Ia menariknya kembali dan buru-buru meminta maaf kepada kedua penjaga keamanan. "Maaf, maaf." Dan mengingatkan Rowan, "Cepatlah ke sini. Kau berjanji pada ibu untuk duduk diam." Tapi ketika ia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata, ibunya terkejut. Astaga! Di saat yang sama, pengumuman komentator berbunyi. Phoenix Force resmi masuk final. Setelah pertandingan berakhir dalam perjalanan pulang, kali ini sambil duduk di kereta, Ibu Rowan khawatir dan terus-menerus menghiburnya. "Kenapa kau masih menangis? Apa kau tidak bahagia? Kau membuat ibu sedih." Rowan menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Penasaran. "Ibu, siapa pria itu? Bagaimana dia bisa begitu hebat?" Ia memastikan. "Pemain Iris." Kemudian ibunya tersenyum dan berbagi informasi. Dia adalah pemain profesional. Tapi Rowan tidak mengerti. Apa itu pemain profesional? Ia menjelaskan dengan sabar. Itu adalah seseorang yang bermain game secara profesional seperti pemain bisbol atau pemain sepak bola. Ibunya berkata lebih spesifik, pertandingan tidak hanya menyenangkan untuk dimainkan, tetapi juga menyenangkan untuk ditonton. Pemain hebat menjadi pemain profesional dan menunjukkan permainan luar biasa mereka kepada semua orang. Rowan bergumam pada dirinya sendiri. Pemain profesional. Kemudian ia berbalik menatap ibunya dan matanya yang jernih samar-samar berbinar dengan tekad. "Bu, ketika aku besar nanti, bisakah aku menjadi pemain profesional?" Waktu berlalu dengan cepat dan Rowan, yang sekarang sudah dewasa, berdiri di sana mengenakan kaos berlogo itu dan dengan ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Di dalam ruangan, ia diperkenalkan dengan hikmat oleh pelatih Jang Wong. "Ini adalah anggota baru tim kami yang memulai musim ini. Lee Rowan, yang dipanggil Luke." Tepuk tangan meriah dari para anggota segera terdengar setelahnya. Ia melanjutkan, ia baru berusia 17 tahun dan telah berkompetisi selama setahun terakhir di Liga Satelit. Informasi itu membuat Yan Wu bersorak gembira. "Ia yang termuda." "Yang termuda," kata Jang Wong lembut. "Sekarang sapa semuanya, Rowan." Ia langsung tersenyum cerah dan berkata, "Saya menantikan bantuan kalian semua." Kelompok itu pun bersorak riang. "Selamat datang di tim. Semoga sukses." Salah satu dari mereka dengan cepat menyarankan, "Pelatih, mari kita adakan pesta penyambutan." Jang Wong langsung berdeham. "Pesta? Tim ini sangat payah." Rowan diam-diam menatap semua orang, berpikir, luar biasa. Akhirnya aku menjadi pemain sejati. Aku harus berusaha sebaik mungkin. Sinar matahari mengintip dari balik dedaunan lebat. Seekor kuda malas duduk mengepakkan sayapnya, bergantung di batang pohon yang kasar, menyambut hari baru yang baru saja dimulai. Para anggota baru saja selesai latihan. Yan Wu meregangkan bahunya dan berseru, "Aku berhasil." Matahari musim panas terbit begitu awal. Ran juga baru saja selesai mengemasi barang-barangnya, berdiri dan berkata, "Semua orang bekerja keras hari ini." Ia berjalan menuju pintu dan bertemu Jong Wong, yang dengan pelan memanggil, "Rowan, kemarilah dan bicara sebentar." Di ruangan ini, hanya ada 2 orang yang duduk saling berhadapan. Jang Wong bertanya kepadanya, "Pertandingan utangmu akan segera dimulai.
Bagaimana perasaanmu? Rowan menjawab, aku sedikit khawatir, tapi aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Ia mengangguk setelah mendengar itu, baguslah. Jiang Wang mengangkat kacamatanya dan tiba-tiba nadanya berubah hati-hati saat ia menginstruksikannya dengan hati-hati. Rowan, dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang ingin kau lakukan agar tim kita bisa menang. Tangannya terkepal gugup, mendengarkan kata-katanya dengan saksama. Lawan pertama kita adalah Nebula, tim yang sangat kuat. Mereka akan menyerang sejak awal. Jadi, ketika pertandingan dimulai, matilah sekali sesegera mungkin. Rowan langsung membeku. Kau ingin aku mati? Maksudmu memberi mereka poin pertama? Ia bertanya lagi dengan kosong. Ia menjawab dengan tenang, benar. Beri mereka darah pertama. Itulah strategi kita. Rowan menatap pelatih dengan bingung. Masih mencari jawaban. Bagaimana itu akan membantu tim? Jiang Wang menjelaskan dengan lembut. Ini adalah perang psikologis, membuat lawan merasa puas. Permainan profesional memang seperti itu. Ada banyak variabel. Ia mengulanginya sekali lagi. Pokoknya, begitu pertandingan dimulai, kau harus mati sekali untukku. Mengerti? Ekspresinya masih menunjukkan keterkejutan. Ini benar-benar strategi. Apakah pemain lain di tim tahu? Jiang Wang hanya mengerucutkan bibir, berhenti sejenak. Kedua tangannya tergenggam, dan ia berkata pelan, tidak, hanya kau dan aku yang tahu tentang ini. Aku mengikuti musim tim kita sebelumnya dan menyadari satu hal. Gaya bermain saat ada tekanan dan saat tidak ada tekanan benar-benar berbeda. Jiang Wan akhirnya menyimpulkan dan mengingatkannya, percayalah pada pelatih. Cobalah sekali, Rowan. Beberapa hari kemudian, sinar matahari yang menyilaukan menyinari stadion yang menjulang tinggi, semakin menonjolkan kemegahannya. Di dalam, tribun penuh sesak, dan suara komentator terdengar. Kalian semua sudah lama menunggu. Turnamen Reliance League musim panas 2029 akhirnya dimulai. Pertandingan kedua hari ini adalah juara musim semi Nebula melawan Phoenix Force. Sebuah tim yang memimpikan kebangkitan. Komentator yang lebih tua menoleh dan bertanya kepada yang lebih muda di sebelahnya. Menurutmu, apa poin paling penting dalam pertandingan hari ini? Pria muda itu dengan bersemangat menjawab, tentu saja pemain baru Phoenix Force, Li Roan, yang dipanggil Luke. Di bawah kerumunan, dua penonton juga berdiskusi dengan penuh semangat. Ia sekelas dengan siswa SMP yang sama dengan tim aksi, yang tahun lalu memiliki seorang diva yang luar biasa. Yang satunya berseru bahwa sekolah itu berspesialisasi dalam mencetak gamer jenius. Semua orang masih penasaran dan tak sabar untuk saling berbincang. Phoenix Force telah berlatih dengan pelatih Park Jong-won sejak musim semi lalu. Bagaimana mereka akan menunjukkan kekuatan mereka musim panas ini? Ia tampak sangat tegang. Joan di sebelahnya membuka mulut untuk menyemangatinya. Rowan, semoga berhasil. Rowan dengan hati-hati mengenakan headsetnya. Berkeringat deras, matanya menatap lurus ke depan. Suara wasit terdengar. Set pertama resmi dimulai. Para pemain dari kedua tim langsung berhamburan keluar. Ia teringat kata-kata pelatih, masih ragu. Apa aku harus merelakan first blood? Pikir Rowan sambil terus melangkah maju. Strategi yang aneh sekali. First blood sangat penting. Seorang pemain dari Phoenix Force mengangkat meriam, melepaskan tembakan yang kuat. Namun, dua anggota tim lawan berhasil mengendalikan motor untuk menghindarinya. Di saat yang sama, seorang pria bertopeng memegang bola di tangannya, melemparkannya kembali ke arah pria itu. Seketika, sebuah kaki melayang dengan cepat. Luke bergegas masuk dan mendorong rekan setimnya keluar, menerima luka untuknya. Ia mendongak kesakitan. Tubuhnya terluka cukup parah, terbatuk beberapa kali. Setelah permainan itu, salah satu rekan setimnya berteriak, kerja bagus, Rowan. Sekarang mundur. Kembalilah untuk menyembuhkan diri dan kembali. Luke terdiam beberapa detik. Berpikir, apa yang harus kulakukan sekarang? Bahkan aku rasa aku harus mundur. Namun, jika ia menuruti kata-kata pelatih, sementara ia masih ragu-ragu, lawannya menginjak pedal gas. Ia mengendalikan motornya untuk menyerbu Luke, yang masih berdiri di sana. Melihat itu, pemain dari Nebula menyeringai penuh kemenangan. Bagus. Kedua komentator itu sedikit terkejut, membuka mata mereka karena terkejut. Penonton lain juga mendesah menyesal. Luke mundur terlalu lambat, sehingga Nebula mendapat kesempatan pertama. Matanya bergetar, meyakinkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Ini semua bagian dari strategi. Pada akhirnya, tim kita akan menjadi pemenangnya. Sesaat kemudian, suara komentator kembali terdengar. Neville menang telak dengan skor 2-0.
Mereka berkata dengan nada menyesal, "Luke, pertandingan debutnya berakhir dengan kekalahan yang disesalkan. Fix Force tidak bermain buruk, tetapi masih membuat kesalahan dalam detail kecil." Setelah pertandingan, ia diam-diam menuruni tangga, melihat Jong Wong sudah berdiri di sana menunggu, menepuk bahu pria itu. "Rowan, kau sudah bekerja keras," katanya lembut. "Maaf," dan ekspresinya menjadi muram. Beberapa saat kemudian, dalam pertemuan pribadi antara kedua guru dan siswa, Rowan tampak terkejut. "Aku harus memberikan darah pertama lagi." Ia berdiri, meletakkan tangannya di atas meja. Dengan suara keras, ia tidak puas. "Kita melakukannya terakhir kali dan kalah 2-0. Jang Wong hanya sedikit menundukkan kepala dan merendahkan suaranya. "Kali ini berbeda. Ini akan benar-benar berhasil." Ia menatapnya, memperingatkannya dengan tegas. "Jika kau tidak bisa melakukannya, tinggalkan tim. Jangan serang semua anak yang mendengarkan kita dengan kegagalanmu." Rowan tercengang oleh kata-kata gurunya. Berhari-hari kemudian di stadion, kerumunan penonton masih bersorak. Sambil menonton pertandingan, Rowan memasang headsetnya. Ia berkata dalam hati kepada Jun yang duduk di sebelahnya. "Hayang, biarkan aku berjudi," membuatnya bertanya-tanya. "Apa?" Ia menjelaskan kepada seniornya. "Jika aku meninggalkan sedikit celah, pihak lawan akan menyerbu dan menggigit." Lalu ia menyimpulkan. "Saat itu, Hayang, kalahkan mereka berdua." Jojan menatapnya ragu, tidak menjawab, tetapi secara implisit setuju. Begitu pertandingan dimulai, Luke langsung melompat, menyerbu cepat ke arah musuh. Dua pemain lawan terkejut dan menjadi waspada. Luke mendarat di depan mereka. Matanya tertuju ke depan. Ia melompat, melancarkan serangan ke arah penembak jitu, yang juga dengan cepat mengaktifkan skill. Tiba-tiba, kaki Luke diikat erat oleh gulungan tali. Musuh yang tersisa tersenyum penuh kemenangan. Kena. Penembak jitu Pluto membidik dengan hati-hati. Puas. Tangkapan bagus. Musuh telah memasuki pandangannya. Tiba-tiba, tepat setelah itu, keduanya menderita kerusakan yang sangat besar tanpa bisa bereaksi. Suara komentator terdengar bersemangat. Hitua Fei mendapat first blood setelah mengalahkan Luke. Namun tepat setelah itu, Pluto mendapat double kill. Penonton juga bersorak. Komentator melanjutkan dengan antusias. Sekalipun ia mati, ia harus mengorbankan beberapa nyawa. Sungguh permainan teladan seorang sweeper. Phoenix Force mengorbankan kulit demi tulang. Kemudian, pertandingan berakhir. Phoenix Force menang 2-1. Kemenangan pertama setelah serangkaian pertandingan buruk. Para pemain tampak sangat gembira. Di ruang tim, para anggota duduk dan berdiskusi dengan penuh semangat. "Berapa banyak pertandingan tersisa untuk lolos ke babak kualifikasi? Saya sangat ingin menang melawan Baker sekali lagi. Berkat Rowan yang bermain bagus, tim kami menjadi jauh lebih kuat." Suasana meriah itu terjadi ketika tiba-tiba mereka berhenti, melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Pelatih Jong Wong menyerbu masuk sambil mendorong pintu. Ia tegang dan berkeringat deras dengan ekspresi yang sangat serius. Joan adalah orang pertama yang bertanya, "Pelatih, ada apa?" San juga mengungkapkan kekhawatirannya. "Apakah Anda baik-baik saja, Pak?" Jong Wong masih berhati-hati, memanggil dengan lembut. "Teman-teman," ia memberi perintah. "Besok kalian harus kalah." Jang Wong melanjutkan. "Ini adalah arahan rahasia dari penyelenggara turnamen. Kalian harus sengaja kalah untuk meningkatkan peringkat tim-tim populer." Seluruh tim langsung tercengang. "Apa?" Dia duduk, kedua tangannya terkepal. "Aku juga tidak suka ini, tapi karena ini perintah dari penyelenggara turnamen, jika tidak patuh, tim akan menjadi sasaran selamanya." Para anggota bereaksi keras. Suhike berkeringat deras, mengulang kalimat menakutkan itu. "Jadilah sasaran." Yang Wu melompat-lompat kegirangan. "Jangan bercanda. Kita juga pemain. Kita tidak kekurangan apapun." Jang Wong merendahkan suaranya. "Mereka bilang akan memberi uang." Dia memasang wajah muram. 3 juta untuk setiap orang. "Jika nanti menerima perintah serupa, kalian akan tetap dibayar." Para anggota terkejut setelah mendengar itu. Jang Wong menundukkan kepalanya, menasihati dengan nada frustrasi. "Lagi pula, tim kita bukanlah tipe yang bisa memenangkan kejuaraan. Apa gunanya mencoba memenangkan 1 atau 2 pertandingan? Lebih realistis untuk sengaja kalah dan mendapatkan uang. Tidak sulit. Kalah 2 kali saja dan selesai. Kalian pikirkan baik-baik." Seluruh tim tidak menanggapi. Hanya ada keheningan tak terlihat yang tersisa. Malam itu pekat. Auditoriumnya luas.
Kebisingan begitu keras seakan tak berujung. Menjelang pertandingan, para anggota Phoenix Force sangat tegang, bertanya-tanya, apakah kita benar-benar harus kalah? Yang Wu mengepalkan tangannya, dengan tegas menegaskan, aku akan bermain seperti biasa. Aku tidak menjadi pemain profesional untuk melakukan omong kosong seperti itu. Tiba-tiba, Jojen berbalik bertanya kepada Kapten, Sungmen, sudahkah kalian menghubungi pelatih? Ia hanya menundukkan kepala, tangannya memegang ponsel, terus menekan tombol. Belum. Rowan kebingungan dan mengamati situasi dengan hati gelisah. Yan Wu mengangkat tangan dan menggaruk kepalanya. Kenapa dia belum datang? Pertandingan sudah hampir dimulai. Mungkin dia terlalu terkejut dan pingsan. Melihat mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Sun Nungmin berdiri tegak, berkata dengan tegas kepada seluruh tim, baiklah, hari ini kita tidak punya pelatih. Jadi, kita main sendiri saja. Aku akan mengurus bump pitch. Semua orang juga menjadi lebih berhati-hati. Kita masih bisa menang tanpa pelatih. Lampu menyala, menyinari kelima pria itu. Suara komentator terdengar riang. Pasukan Phoenix memasuki stadion. Rowan tampak muram dan memasang ekspresi serius. Bertanya-tanya dalam hati, apa-apaan ini? Hatinya dipenuhi kerumitan. Apakah ini dunia profesional? Aku tidak mengerti apa-apa. Pertandingan berlangsung dengan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Tiba-tiba, seorang anggota tim lawan merasa ada yang tidak beres. Apa-apaan ini? Pasukan Phoenix agak aneh hari ini. Diam-diam ia bertanya, mengapa mereka begitu linglung dan tidak fokus hari ini? Para anggota tim berulang kali terbunuh tanpa mampu bereaksi. Pada akhirnya, hanya anggota tim mereka yang tersisa. Sebuah kemenangan mutlak. Sesaat kemudian, pertandingan berakhir. Suara komentator kembali terdengar di tengah sorak-sorai. Luar biasa. Ultimate Dragons. Mereka mengalahkan Phoenix Force dengan skor 2 dan naik ke posisi ketiga dalam peringkat. Namun, bertolak belakang dengan suasana yang ramai, para anggota Phoenix Force tampak tenggelam ke dalam lubang hitam. Yan Wu menutupi wajahnya dengan tangan, hatinya merasa muram. Aku bahkan tidak ingat apa yang kulakukan. Sung Min mengepalkan tangannya erat-erat dengan cemas. Kita seharusnya bisa menang. Kepalaku benar-benar kacau. Jojen sedikit menundukkan kepalanya dan bertanya pada dirinya sendiri. Aku tidak ingin mengikuti perintah itu. Namun pada akhirnya, semuanya tetap seperti ini. Para Sunmen menghela napas lalu tiba-tiba berdiri, memanggil yang lain, ayo kita. Saat ia dan rekan-rekannya melangkah keluar arena, mereka langsung disambut oleh segerombolan wartawan yang menunggu dan menerka mereka seperti mangsa. Mereka di sini. Mereka adalah para pemain Phoenix Force. Sunman tercengang dan terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anggota lain juga tampak kosong dan bingung. Seorang pria dengan agresif mendorong ke depan dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Ngomong-ngomong, San sedikit terkejut. Apa maksudmu? Pria itu berteriak. Apakah kalian tahu tentang ini? Tolong jelaskan. Para wartawan berkerumun, masing-masing mencoba untuk berbicara. Baru saja, pelatih tim kalian, Park Jong-woo, ditangkap karena perjudian ilegal dan pengaturan pertandingan. Apa pendapat para pemain tentang ini? Raut terkejut dan tidak percaya melintas di mata Sung Men. Apa? Aku benar-benar minta maaf, kata Jang Wong, tampak tertekan. Aku terlilit utang dan hidup terlalu sulit, jadi aku punya pikiran-pikiran buruk ini, lanjutnya dengan gugup, mencoba menyeret semua orang bersamanya. Tapi aku bukan satu-satunya yang harus disalahkan. Para pemain juga terlibat. Orang-orang itu sengaja kalah untuk menghasilkan uang. Tim Phoenix Force, setelah mendengar berita mengejutkan ini, langsung bergegas memeriksa. Yang Wu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Apa-apaan ini perjudian ilegal? Seolah-olah orang-orang bertaruh pada kita. Kata kunci apa yang kugunakan untuk mencari ini? Dan apa itu pengaturan pertandingan? Sweat langsung mengerti. Jadi, semua ini tentang membuat kita kalah. Maksudmu penyelenggara turnamen memaksa kita kalah agar mereka bisa melakukan hal-hal itu? Zhao Jun menatap layar dengan saksama dan tiba-tiba merendahkan suaranya. Hei, kalian, lihat ini. Suhike menatap komputer dengan mulut ternganga. Astaga, ternyata ini situs judi. Joan juga sama bingungnya. Pertandingan besok bahkan bisa dipertaruhkan. Yang Wu melihat statistik yang ditampilkan dan tercengang. Wow, jumlah orang yang mengunjungi situs ini gila-gilaan. Dia menggaruk kepalanya, bingung. Tunggu sebentar. Ada apa dengan semua jenis taruhan ini? Ini bukan hanya bertaruh siapa yang menang atau kalah. Dia menunjuk layar, bergumam sambil membaca, menara pertama hancur.
Kelompok itu menyelidiki lebih lanjut. Anda bisa bertaruh bahkan pada hal-hal terkecil dalam pertandingan. Tim mana yang akan mendapatkan hadiah pertama? Bahkan ada taruhan apakah total pembunuhan atas kematian akan menjadi angka genap atau ganjil. Dan first blood. Begitu Rowan mendengar kata itu, seluruh tubuhnya membeku. Suhike berkeringat dingin. Anda bahkan akan mendapatkan uang dengan menebak tim mana yang akan mendapatkan pembunuhan pertama. Dia tercengang. Dan pelatih kamilah yang mengatur semua ini. Semua orang diam-diam menelusuri komentar. Semakin mereka melihat, semakin banyak hinaan dan ejekan yang muncul. Komentar-komentar jahat bermunculan terus-menerus. Leroan tidak bisa mempercayai matanya. Apa ini? Sementara itu, di kantor surat kabar, ada kesibukan. Ketua, kita harus segera menerbitkan artikel. Media berita lain mungkin sudah memilih judul berita mereka dan menerbitkan berita mereka. Ketua dengan bingung memanggil staf kembali. Tunggu sebentar. Ketua bertanya. Jadi Anda mengatakan seorang pelatih di liga profesional mengatur pertandingan untuk uang judi dan tertangkap. Apakah Anda sudah mendengar berapa banyak yang dia hasilkan? Asisten itu segera menjawab. Ada lebih dari 1 atau 2 situs perjudian bawah tanah seperti ini. Jika Anda mengumpulkan semua uang dan bertaruh maksimal pada setiap pertandingan, Anda bisa menghasilkan setidaknya 100 juta per pertandingan. Kepala pelatih terkejut. 100 juta per pertandingan, tambahnya. Dan pelatih itu mengakui bahwa seluruh tim terlibat. Kita perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui skala pastinya. Tidak ada anggota tim yang tahu apa-apa. Dia merasa aneh. Tim profesional punya pemilik atau manajer. Benar. Asisten itu dengan serius menyampaikan temuan awal. Kemungkinan besar tidak ada manajer sungguhan. Tim itu tidak berjalan baik dan dijual ke perorangan tahun lalu. Pemilik saat ini adalah seorang pemuda Tionghoa, tetapi dia telah meninggalkan tim. Situasi kembali ke tim. Beberapa preman yang mengintimidasi datang mencari mereka. Bertanya, di mana pelatih Park? Jong Wom. San Min berteriak, sudah kubilang kami juga tidak tahu. Berhenti membuat keributan. Salah satu preman menggeram memperingatkan. Kalian telah membuat tuan muda kami marah. Dia membeli tim Korea dengan harga tinggi dan akhirnya ditipu. Dia terus memarahi mereka. Sekarang ini hanya lelucon. Tidak ada yang perlu dibanggakan lagi. Ini sangat memalukan. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Dan kami dengar kalian para pemain juga terlibat dalam pengaturan pertandingan. Benarkah itu, San Min? Mendengar kabar itu, sang pelatih menjadi marah. Jangan percaya padanya, desak si preman. Jangan pernah berpikir untuk menutupinya. Pelatih Park sudah mengakui semuanya kepada polisi. Sung Min dengan tegas membalas. Dia berbohong. Dia hanya berusaha meringankan hukumannya sendiri. Jojan menyaksikan dengan ngeri. Wah, itu menegangkan. Apa itu gangster Cina? Suhike terheran-heran. Bagaimana mungkin orang itu tidak gemetar dalam situasi seperti itu? Suara Yan Wu terdengar. Tunggu sebentar. Semua orang pikirkan itu. Bagaimana kita bisa tahu tentang hal itu? Ini tidak masuk akal. Dia mencoba menjelaskan di ruang siaran langsung. Saya jelas melihat instruksi pelatih terkadang aneh seperti taktik ini sepertinya tidak tepat atau umpan balik ini tidak tepat. Kami curiga. Yanu menjadi semakin gelisah. Tapi bekerja sebagai tim berarti kita tidak boleh meragukan atau mengkritik. Kita bahkan tidak berani bicara dengan rekan satu tim. Kalau kita menjelek-jelekan pelatih, seluruh tim akan berantakan, yang lebih parah lagi, kan? Tiba-tiba, ia merendahkan suaranya. Kita tidak menyangka. Siapa sangka pelatih kita akan melakukan hal seperti itu? Yan Wu memohon. Tolong percayalah pada kami. Tolong, berapapun uangnya. Kita ini pemain profesional. Sengaja kala itu tidak masuk akal. Suike bertanya, apakah kamu sudah menghubungi Rowan? Join berbalik dan menjawab. Ibunya menelepon. Ia menceritakannya. Ibunya bilang Rowan sangat terkejut dan perlu istirahat beberapa hari. Suike semakin khawatir setelah mendengar itu. Sial, seharusnya kita tidak membiarkannya melihat komentar-komentar itu. Dia sudah sangat sensitif terhadap komentar-komentar yang tidak pantas. Jojan terkejut. Kau juga tahu tentang itu. Kupikir dia hanya curhat padaku. Ia mengerutkan kening. Maksudmu fobia internetnya? Aku hanya menebak. Suike bertanya dengan cemas. Apa ada sesuatu yang terjadi pada Rowan di masa lalu? Ia menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak begitu yakin. Aku hanya tahu Rowan punya beberapa pengalaman buruk di SMP. Menahan semua kritik itu,
Liroan hanya bisa membenamkan wajahnya di bantal dan menahannya. Suara ibunya menggema dari luar pintu, dengan lembut mendesak Rowan, "Kamu harus makan sesuatu hari ini." "Baiklah, aku akan bekerja." Ibunya dengan cemas meyakinkannya. "Jangan terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Meskipun mendengar kata-katanya, hati Lero masih dipenuhi penyesalan. Pikirannya terus memutar ulang setiap komentar itu, kata-kata kasar, mengejek, dan menghina itu. Semakin ia mengingatnya, semakin sakit rasanya. Kata-kata itu terukir dalam di benaknya. Leroan jatuh ke dalam pusaran kesedihan, merasa sedih untuk dirinya sendiri dan timnya. Ia mati-matian menyembunyikan kepalanya di bantal seolah mencoba melupakan semua hal menjijikan itu. Matanya hanya dipenuhi kegelapan, seperti jurang tak berdasar. Ruangan itu dipenuhi suasana muram yang tak biasa, seolah-olah sedang berduka atas Liroan. Media bekerja dengan kapasitas penuh. Apakah Phoenix Force akan baik-baik saja? Rumor-rumor yang beredar saat ini benar-benar buruk. Seseorang dengan cemas bertanya, apakah mereka benar-benar terlibat dalam pengaturan pertandingan? Seorang karyawan menggelengkan kepalanya dengan cemas dan menjawab, "Tidak, tidak ada bukti yang mengonfirmasi hal itu, tetapi gosip selalu ada di mana-mana." Di dalam kantor, seorang karyawan wanita mendengarkan diskusi sambil menatap layar dengan termenung. Di luar, saat itu sudah akhir musim gugur. Angin sepau-sepau bertiup, membawa dedaunan keemasan tinggi ke langit. Melihat putranya seperti ini, Ibu Rowan dengan cemas melongokkan kepalanya ke pintu dan dengan lembut mengingatkannya. "Rowan, ku dengar Phoenix Force akan bubar." Ia dengan lembut menanyakan pendapatnya. "Ruang latihan akan segera ditutup. Maukah kau pergi untuk terakhir kalinya? Aku akan pergi bersamamu." Ia menghela napas berat. "Jika terlalu sulit, kau tidak perlu melakukannya." Malam tiba dan langkah kaki bergema di jalan. Sosok itu berjalan perlahan, setiap langkah diliputi kesedihan. Perlahan ia membuka pintu kantor. Segala yang familiar kini diselimuti kegelapan yang suram. Leroanlah yang duduk diam di kursinya yang familiar. Dengan lesu, ia merenung, di mana letak kesalahannya? Tiba-tiba, suara samar bergema dari balik pintu. Leroan berbalik dan melihat pintunya sedikit terbuka. Suara itu semakin jelas, sesekali terdengar gemerincing, ia berdiri, bingung. Siapa di sana? Apakah orang-orang dari tim? Tapi mengapa lampunya tidak menyala? Penasaran? Leroan perlahan mengulurkan tangan dan memutar kenop pintu. Ia mengintip ke dalam dan berseru, "Halo, ada orang di sana?" Orang di dalam terkejut mendengar suara itu. Trofi giok ungu dirak bergoyang. Kemudian terlepas dari tangan orang itu dan jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Rowan tertegun, benar-benar terdiam. Matanya terbelalak kaget. Orang berambut putih itu terkejut dan dengan gugup berbalik. Dengan gugup, menjelaskan. "Tidak." Rowan tersentak. Orang itu baru saja selesai bicara. "Saya bukan pencuri. Saya hanya kembali untuk mengambil beberapa barang. Dulu saya menyimpan beberapa barang di sini." Dia memalingkan muka dari tatapan Rowan, suaranya masih terdengar. "Kudengar ruang latihan ini akan tutup." Jadi Lero menyela dengan curiga. "Apakah Anda Ait?" Kang Yun, yang sedang berbicara, berhenti sejenak dan berbalik. "Anda kenal saya?" Dia mengangguk sebagai jawaban. "Ya, tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau adalah legenda timku." "Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau adalah legenda timku." Leroan berulang kali memuji. "Kau luar biasa hebat. Kau memenangkan setiap turnamen yang kau ikuti. Phoenix Force dulu disebut tim Phoenix yang tak terkalahkan. Dan trofi itu juga. Itu pasti Saver Grail Mat dari final." Kang Yun menyela. "Hentikan." Ia tergagap, ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, ia hanya menahan lengannya erat-erat. Itu semua berita lama. Itu semua di masa lalu. Ia ragu-ragu. Namun Kang Yun merendahkan suaranya dan menunduk. "Aku berkata, hentikan. Aku tidak suka membicarakan hal-hal itu lagi. Aku sudah pensiun terlalu lama. Aku bahkan tidak mengingatnya dengan jelas lagi." Liroan menunjuk trofi di lantai dengan penuh penyesalan. Tapi piala itu pecah. Kang Yun tertegun, lalu teringat untuk melihat piala yang pecah di lantai. Ia cemas. "Oh tidak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biar aku yang membereskannya." Leroan membungkuk perlahan untuk memunguti pecahan-pecahan piala itu. Kang Yun menatapnya tajam, penuh tanya. "Siapa kau? Kenapa kau di sini jam segini? Apa kau seorang pemain?" Suasana hati Liro menurun dan ia merendahkan suaranya. "Ya, tapi aku mungkin akan segera pensiun juga." Kang Yun sedikit terkejut. "Kenapa?" Ia terkulai dan menunduk. "Kau belum dengar berita tentang timku? Seluruh dunia menyebutku pengatur pertandingan." Leroan kehilangan semua motivasinya. "Meski aku tidak bersalah, orang-orang hanya akan percaya apa yang ingin mereka percayai. Aku terlalu lelah. Aku ingin menyerah," katanya dingin. "Kedengarannya seperti kau bosan makan nasi dan ingin mie."
yang membuatnya berhenti dan mendongak tanpa sadar. Kang Yun mengusap lengannya dengan lembut. Di balik jaket tebalnya, ingin membangunkan Li Roan. Tahukah kau berapa banyak orang yang bermimpi berada di posisimu? Apakah gelar pemain profesional begitu mudah kau lepaskan? Ia mengerutkan kening tegas sambil mengucapkan setiap kata. Jika aku jadi kau, aku tidak akan menyerah begitu saja. Ia merenung sejenak lalu dengan takut bertanya. Benarkah? Lalu Aeris, kenapa kau jadi pemain? Kang Yun mengajukan pertanyaan sederhana. Apa kau belum pernah menang? Pertanyaannya seolah membuat mata Lairo melebar seolah teringat sesuatu. Ia dengan santai memasukkan tangannya ke dalam saku. Lebih tepatnya, meskipun kau buruk, kau pasti pernah menang. Benar, kan? Ia sedikit ragu. Ya. Lero mengerutkan bibirnya, menghibur dirinya sendiri. Aku pernah menang dan terkadang bahkan bangkit kembali. Kenyun menyeringai puas. Lalu kau mengerti? Ia menatap lurus ke mata Kang Yuni, menekankan setiap kata. Ini semua karena momen itu. Leroan tersadar oleh tepukan percaya diri Kang Yuni di bahu. Tangannya tetap di bahunya hingga seluruh tubuhnya menyentuh Kang Yun pergi, meninggalkan Leroan di ruangan remang-remang itu. Ia tiba-tiba terdiam. Tangan Leroan meremas dadanya pelan. Setetes keringat mengalir, dan jantungnya tiba-tiba berdebar tak terkendali karena tekad yang bulat. Keesokan paginya, 2 orang dari panitia Liga Lilionaire menaiki tangga. Pria berjas itu bertanya samar-samar, apakah ini tempatnya? Pria gemuk itu mengikutinya dari belakang. Dengan acuh tak acuh menjawab, saya tidak tahu. Kelihatannya seperti gedung perkantoran biasa. Saat mereka mengintip melalui pintu, pria berjas itu dengan sopan memanggil, apakah ada orang di sini? Tidak ada orang di sini. Cahaya dari luar menyinari sudut tempat Li Roan berdiri diam seperti patung, mengejutkan mereka. Kau membuatku takut setengah mati. Mendengar suara seseorang, ia berbalik. Pria gemuk itu langsung mengenali Li Eroa. Itu Luke. Pria berjas itu tertegun beberapa detik. Pria gemuk itu melihat sekeliling, dengan gembira mengamati tempat itu. Jadi, ini benar-benar ruang latihan Phoenix Force. Pria berjas itu sangat gembira. Hebat, kami menemukan tempat yang tepat. Alamat di berkas itu sangat lama. Kami agak ragu. Rowan penasaran, tetapi tetap menjabat tangan dan menyapa mereka. Siapa kalian? Pria berjas itu ramah. Senang bertemu kalian, ia tersenyum dan memperkenalkan diri. Kami dari panitia penyelenggara Liga Lilionaire. Leroan mempersilakan panitia penyelenggara untuk duduk. Pria berjas itu berinisiatif bertanya, apa rencana Phoenix Force untuk masa depan? Ia menggaruk tengkuknya. Ragu-ragu, aku juga tidak tahu. Bukankah tim saya akan segera bubar? Leroan menambahkan untuk menghindari kecanggungan. Itu yang kudengar, jadi kukira begitu. Kedua anggota panitia penyelenggara bertukar pandang tanpa persetujuan sebelumnya. Pria bertubuh gempal itu penasaran, jadi para pemain belum memutuskan apapun. Pria berjas itu menjelaskan, alasan orang-orang membicarakan pembubaran adalah karena investor Tiongkok mengundurkan diri dari tim. Gaji pemain, pengeluaran, operasional departemen manajemen, semua dukungan telah lenyap. Ia merenung, jadi tentu saja mustahil untuk mempertahankan tim ini lagi. Pria bertubuh gempal itu menyelamatkan atmosfer. Tidak selalu seperti itu, pikirnya. Hal terpenting dalam sebuah tim adalah para pemain. Selama para pemain ingin terus bermain, tim tetap bisa dipertahankan. Bahkan tanpa gaji, pria berjas itu berbalik, mengenang, aku ingat masa lalu ketika Liga Pro untuk olahraga ini pertama kali muncul. Mereka berdiskusi dengan gembira, masing-masing mengucapkan satu kalimat. Saat itu, hampir tidak ada batasan antara pro dan amatir. Berkumpul di PC Bank untuk menyelenggarakan turnamen menjadi liga dan memiliki ruang latihan kecil satu ruangan dianggap kaya. Leroan sepertinya menyadari sesuatu. Jadi, Phoenix Force tidak harus menghilang. Dia mengumpulkan tekadnya dan dengan ragu mengungkapkan. Sebenarnya, saya masih ingin terus bermain. Tapi selain tim ini, saya tidak tahu apakah ada yang mau menerima saya dan saya sangat mencintai tim ini. Jadi, maksud saya, pria berjas itu tersenyum dan bertanya, Anda ingin berkompetisi musim depan sebagai Phoenix Force, kan? Kalau begitu, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan. Leroan mendengarkan dengan serius. Di tempat latihan, bola basket memantul dengan stabil di lantai lapangan olahraga. Suhike menggiring bola dan menangkapnya dengan sangat mulus. Dia memantulkan bola ke belakang punggungnya, tangan kirinya dengan mudah menangkapnya. Suhike memegang bola dengan satu tangan, bersiap mendekati ring basket. Bola dilempar dengan akurat. Dia tiba-tiba berhenti dalam posisi memegang bola tinggi di atas kepalanya. Suhike ragu-ragu, melirik bola. Ia membiarkan bola menggelinding bebas tanpa repot-repot melemparnya lagi. Tiba-tiba, sebuah telepon berdering di dalam tasnya. Suhike menoleh ke arah suara itu. Layar telepon menyala dengan nama yang familiar. Rowan. Ia segera berlari untuk mengangkat telepon. Halo, Rowan. Di ujung telepon, Leroan menjawab, Suhayek.
Su Hayak. Setelah menyapanya, ia ingin sekali mengkhawatirkannya terlebih dahulu. Di mana kamu? Kudengar kamu sakit. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Li Roan menyela. Tunggu sebentar. Itu tidak penting sekarang. Ia mengumumkan dengan bersemangat dan penuh semangat. Kita harus memainkan pertandingan promosi akhir pekan ini. Suasana berubah. Kemudian dalam permainan, pelari dari tim Unding dan tim Golden Arrow saling berpapasan. Komentator terus-menerus berbunyi di layar. Final Divisi 2 Liga Lilionaire 2019 set ketiga. Tim Golden Arrow memimpin dengan skor set kedua 2-0 sementara tim Unding masih berjuang keras. Dalam dua set pertama, Golden Arrow hampir menang telak. Dan set ketiga saat ini berlangsung dengan situasi yang serupa. Ya, tampaknya ada kesenjangan dalam tingkat keterampilan dasar antara pelari. Tunggu sebentar. Pecahan kristal dengan panik terbang dari arah lain. Semua ditujukan pada pelari tim Golden Arrow, berhasil menghentikan serangan frontal Golden Arrow. Pelari tim Unding tampak lega. Permainan yang bagus. Intervensi yang sempurna dari patroli Unding. Keterampilan kontrol kejutan diluncurkan dan mengenai sasaran. Patroli adalah penguasa pecahan kristal itu. Orang yang tepat waktu mendukung rekan satu tim. Pelari lawan telah menggunakan semua keterampilan penting. Ini adalah kesempatan untuk membalikan keadaan. Unding. Pelari tim Golden Arrow segera melirik gangnya untuk memberi sinyal. Killer memutar senjatanya, membuka baut dan mengisinya. Dua peluru mengenai dua sasaran dengan sempurna. Satu mengenai dahi pelari dari tim Unding dan satu tepat di leher patroli. Golden Arrow double kill. Yang bersinar adalah pelari selatan. Pembunuh pemain. Sungguh penembak jitu nomor 1 di musim Divisi 2. Killa bersembunyi di atas, mengacungkan jempol kepada rekan satu timnya di bawah. Ini adalah kolaborasi yang sangat terkoordinasi dengan baik dari seluruh tim. Sepertinya pelari itu sengaja memancing patroli lawan menjadi dua. Ya, itulah jenis kolaborasi yang telah ditunjukkan Golden Arrow sepanjang musim ini. Sung Min duduk tegang di depan komputer dengan 4 anggota pasukan Phoenix mengelilinginya. Yang Wu berkacak pinggang dan berseru, apa yang mereka makan sampai bisa bermain begitu sengit? Divisi 2 sekarang levelnya sangat tinggi. Bukan saatnya memuji mereka, kan? Sementara semua orang berdiskusi, Li Roan tenggelam dalam pikirannya. Keringat bercucuran. Teringat percakapan dengan panitia penyelenggara Liga Lilionaire, ia kembali menegaskan dengan curiga. Maksudmu berkompetisi di babak promosi? Ia menjawab dengan antusias, benar. Kau tahu apa itu, kan? Li Roan menggaruk kepalanya, mencoba mengingat kembali ingatannya. Apa? Pria berjas itu menjelaskan secara rinci. Setiap musim Liga Lilionaire memiliki 10 tim peserta, kan? Tapi 10 tim itu tidak tetap karena dalam turnamen tingkat tertinggi, banyak yang dipertaruhkan. Hadiah uang, reputasi, perhatian penonton, dan tempat di Silver Grail. Li Roan mendengarkan dalam diam. Jadi setiap kali musim berakhir, tim di posisi terakhir harus membuktikan bahwa mereka masih layak. Mereka akan bertarung melawan juara Divisi 2. Ia kemudian ragu untuk berbicara. Apakah itu berarti tim kita berada di posisi terbawah musim lalu? Pria berjas itu, melihat ekspresi sedih dan pilunya, dengan canggung berpura-pura batuk beberapa kali. Benar, jawab pria gemuk di sebelahnya dengan gugup. Karena insiden pelatih, tim melewatkan beberapa pertandingan. Pria berjas itu dengan lancar mengalihkan pembicaraan seperti sutra matahari. Tapi saya pikir skandal tak terduga itu hanya menyebabkan kekacauan. Tim ini tidak begitu lemah sehingga mereka berada di peringkat ke-10. Ia menyimpulkan. Dengan pukulan psikologis. Para pemain juga pasti merasa menyesal. Benar. Kembali ke dunia nyata, Sun Min menyentuh dagunya, mengerutkan kening dengan suara tegas. Tentu saja, kami menyesalinya. Setiap pertandingan itu penting. Yan Wu sangat marah. Ia menatap anggota kelompok lainnya, mencari empati. Menyesalinya saja. Memikirkan fakta bahwa kami dianggap setengah-setengah sepanjang turnamen saja sudah cukup membuat darah saya mendidih. Bahkan dalam mimpi, Yan Wu mengangkat tinjunya. Bertekad, apapun yang terjadi, kami harus kembali musim depan dan membuktikan kekuatan kami. Su Hai menyilangkan tangan dan berdiskusi dengan serius. Tapi apa artinya babak promosi tanpa sponsor? Kami tidak berbeda dengan tim amatir. Joan segera menjawab, itu tetap berarti. Jika kami mau, kami bisa mempertahankan posisi kami sebagai pemain profesional. Ia melirik samar, mengusap dagunya sambil berpikir. Soal sponsor, kami masih bisa mendapatkannya kembali selama kami tetap di Liga Jutawan. Karena skandal pengaturan pertandingan itu, aku ingin kembali ke musim depan lebih lama lagi. Lero menggenggam lengan Suhike. Suaranya serius. Aku juga ingin terus menjadi pemain. Tapi kalau begitu, itu hanya bisa di Phoenix Force. Ia meyakinkan semua orang. Jika kita menyerah, tim ini akan hancur. Apalagi yang bisa terjadi, aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Demi kehormatan kita, Phoenix Force harus terlahir kembali. Joan menyingsingkan lengan bajunya,
membara dengan tekad. Tepat. Mari kita coba berjuang. Pasukan Sunung segera memulai. Mari kita mulai dengan strategi Bumpage. Aku sudah memikirkan beberapa komposisi tim. Joan mengemukakan masalah penting. Kita harus memesan beberapa pertandingan latihan dengan tim profesional, kan? Aku tidak tahu apakah ada tim yang kosong mulai hari ini. Ia membuka ponselnya. Mungkin ada. Coba aku hubungi mereka. Yang Wu menegaskan kembali semangatnya. Kita sekarang adalah satu kesatuan. Jika kita kalah di babak promosi ini, karir kita sebagai pemain juga akan berakhir. Li Roan memasang headphone-nya. Pasukan Sunung juga membuat sebuah panggilan telepon. Sebelum itu, di samping tangga, panitia penyelenggara menyerahkan surat kepada Li Roan. Jadi Luke, tolong coba bicara dengan para anggota. Dan aku sangat berharap kalian akan menjaga tim ini tetap berjalan. Dia agak bingung. Teruskan. Pria gemuk itu menggaruk kepalanya. Mengakui, sebenarnya, aku hanya mengagumi Phoenix Force dari dulu. Tepatnya, aku penggemar kalian. Dia menggaruk pipinya dengan sedih. Melihat tim yang kukagumi jatuh ke Divisi 2. Rasanya sungguh tidak enak, katanya. Menawarkan satu suara. Perasaan para penggemar. Pria gemuk itu mendekat dan meraih tangan Li Roan untuk menyemangatinya. Seburuk apapun musim lalu, selama aku bisa melihat kalian kembali ke turnamen dan bermimpi memenangkan kejuaraan, bermimpi pergi ke Piala Sapphire, maka kami para penggemar akan tetap memiliki harapan. Dia sangat berharap. Aku ingin merasakan perasaan itu sekali lagi. Dalam pertandingan, Phoenix Force dan tim profesional yang baru saja mereka undang. Pluto menghela napas, senjatanya memimpin jalan. Luke menjaga pisau pendek yang mengikuti langkahnya. Ia mengerutkan kening, ekspresinya hanya terlihat di separuh wajahnya tanpa topeng. Luke tanpa sadar teringat kata-kata Kang Yuni. Semua ini karena momen-momen itu. Kata-kata panitia penyelenggara juga bergema. Kalian juga menyesalinya, kan? Dan akhirnya, kata-kata sebelum berpisah di tangga. Aku ingin merasakannya sekali lagi. Luke menekan tangannya ke tanah, sidik jarinya memantulkan cahaya yang menyilaukan. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku bisa melakukannya. Aku hanya perlu menang lagi. Seberkas cahaya dari tangan Luke melesat lurus ke depan. Duri-duri tajam tumbuh tajam, menguras darah dari dua lawan. Selama aku menang, semuanya akan lawan terpental mundur. Ia berteriak, aku tidak boleh melewatkannya. Luke mencondongkan tubuh ke depan, meluruskan lengannya untuk mengumpulkan bola sihir untuk menembakkan api hijau. Ia meluncurkan panah yang kuat, hanya menyerempet benda milik lawan. Ia mencondongkan tubuh dan menghindari gerakan ini. Saat tiba gilirannya untuk membalas, ia mengangkat pistolnya yang berkilau, mengunci sasarannya. Satu peluru menembus dahi Luke, topinya melayang ke kejauhan. Ia berlutut dengan satu lutut, tak mampu membalas sama sekali. Lero lolos dari situasi tegang itu. Mati. Aku mati. Jo Jun menempelkan matanya ke layar, berkomentar, hati-hati. Ia berkonsentrasi penuh, mengetik dengan marah untuk mengingatkannya. Kau baru saja masuk dengan ceroboh. Bermain seperti itu, kau pasti akan membiarkan dirimu terekspos. Tenang. Lero mendesah lalu menarik napas dalam-dalam. Ia menggerakkan tetikusnya untuk melihat peta. Itu salahku. Untung Jun tetap tenang, jadi kami bisa. Dalam pertandingan itu, seorang lawan berambut biru mendaratkan pukulan dahsyat pada Zapar, menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan memuntahkan darah. Casper dikejar oleh seorang wanita berbaju zirah yang memegang gergaji mesin. Ia menoleh ke belakang dan berteriak. Sebuk melemparkan pedangnya yang menyala ke arah lawan berambut pirang itu, yang langsung mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Ia menggertakkan giginya, serang selagi bisa. Aku sudah mendapatkannya. Lawan lain terbang masuk untuk menciptakan perisai pelindung, membuat senjata Sebuk tampak tak berguna. Lawan pirang itu dengan cepat mengayunkan pedangnya. Pedang tajam itu menebas leher Sebuk dan ia memercikan darah. Mengumpat. Sialan. Di altar. Luke baru saja bangkit. Bergegas kembali dengan langkah panjang. Ini gawat. Padahal aku baru saja merespons. Jalur mana yang harus kudukung sekarang? Pluto mencengkeram gagang desahannya yang erat menghiasi keberadaannya. Ada yang terasa aneh. Padahal ini hanya pertandingan latihan dengan tim profesional. Ketiga jalur didorong sejak awal. Apakah tim kita benar-benar selama ini? Tim Phoenix Force berkumpul di depan layar komputer. Suasana di ruangan menjadi berat. Jojen dengan cemas bertanya, apakah kita benar-benar kacau? Sung Min. Mendengar ini, ia merenung. Bagaimana kalau pertandingan latihan lagi dengan tim profesional? Mari kita coba memanggil tim yang berbeda kali ini. Ia menggaruk kepalanya dengan putus asa. Menjawab, kita sudah kalah 12 set berturut-turut. Lupakan saja, lanjutnya. Sepertinya kita masih belum cocok dengan agen-agen Blader. Kita mungkin harus tetap memperkuat sifat alami kita. Jojen langsung menjawab bahwa kita masih berakhir di dasar klasemen utama. Leroan memunggungi semua orang, meletakkan tangannya di kepala, dan mengacak-acak rambutnya.
Aku baik-baik saja saat bermain solo rank, tetapi saat berlatih dengan tim profesional, Suak menjatuhkan diri di kursinya, menatap langit-langit, dan mendesah frustrasi. Kita celaka. Babak promosi besok. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Jojen menyesap kopi di dalam. Keadaan lebih baik ketika kita punya pelatih. Kita hanya perlu mengikuti instruksinya. Leon sangat marah hingga ia melihat bintang-bintang. Seluruh tubuhnya melengkung seperti kucing yang mendesis. Siapa bilang lebih baik? Kita tidak butuh orang seperti itu. Suhike duduk tegak dan cepat-cepat menjelaskan. Tidak, aku tidak bermaksud mengatakan dia hebat. Ia melanjutkan, hanya saja sekarang hanya kita. Kita tidak bisa membuat keputusan apapun. Tidak ada yang benar-benar memahami permainan ini, dan tidak ada yang bisa mengumpulkan data. Sungmin diam-diam mencengkeram kursi dan berdiri. Ia menopang dagunya dan merenung. Apakah tidak ada yang bisa membantu kita? Joan melirik Sunung Min sambil minum kopi. Sementara Yan Wu menyilangkan tangan dan menatapnya, berkata, Suhik benar. Kita terbatas pada diri kita sendiri. Kita membutuhkan saran objektif dari orang lain. Leroan menatap Sung Min dengan saksama, yang masih memberikan pendapatnya, seseorang dengan keterampilan bermain, pemahaman yang baik tentang permainan, dan lebih berpengalaman daripada kita. Ia tiba-tiba teringat Kang Yun, dan ia ingat tepukan penyemangatnya di bahu. Jojen meletakkan tangannya di sandaran kursi, bertanya kepadanya, di mana kita akan menemukan orang seperti itu sekarang? Pikir Leroan sambil mendengarkan diskusi semua orang. Kalaupun memang ada orang, tak seorang pun akan bebas membantu secara cuma-cuma. Suasana berubah. Keesokan harinya di halte bus yang ramai, semua orang bergegas bergerak di bawah hangatnya sinar matahari. Ibu Leran dengan gugup bergegas meminta jalan untuk turun dari bus. Permisi, saya harus turun. Permisi, biarkan saya lewat. Kemudian, di arena utama, petugas keamanan sedang bertugas ketika tiba-tiba mendengar panggilan dari samping. Permisi. Ibu Lero berlari sekuat tenaga ke tempat itu. Ia berhenti, terengah-engah, dan buru-buru bertanya. Permisi, pertandingannya sudah mulai, kan? Ia menjawab, ya, kalian tidak bisa masuk sekarang. Kalian harus menunggu sampai akhir set pertama untuk masuk. Ia dengan panik menggeledah tasnya. Oh tidak, aku sial. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Aku berencana datang lebih awal, tapi aku harus bekerja hari ini. Ibu Leroan memberikan tiket kepada petugas keamanan, yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Setelah memeriksa, ia dengan mudah mempersilakannya masuk, mengingatkannya dengan hati-hati. Masuklah cepat. Di sana sangat gelap. Ingatlah untuk berhati-hati. Ibu Lero bergegas masuk. Terima kasih banyak. Petugas keamanan lain berlari dari kejauhan. Dengan keras bertanya, Hei, apa yang kamu lakukan? Ia menunjuk dengan jarinya untuk mengingatkan. Kita tidak bisa membiarkan orang masuk sekarang. Kita tahu peraturan keselamatan baru saja diperketat. Petugas keamanan itu menjelaskan, saya tahu itu. Ia menggaruk rambutnya dan melanjutkan, tapi tiket wanita itu adalah tiket undangan, jadi saya yang melakukannya. Petugas keamanan yang baru tiba itu bertanya lagi dengan curiga. Tiket undangan. Ia mengangguk. Ya, itu tiket untuk keluarga. Pasti tiket untuk anggota keluarga pemain. Saat itu, Ibu Rowan sudah memasuki tempat itu. Suasana di dalam aula sangat ramai. Suara misi dari pengeras suara bercampur dengan sorak-sorai penonton yang menyemangati. Dengan demikian, fase ban pitch set pertama telah selesai. Bagaimana pendapat para komentator? Sepertinya sisi alami Golden Arrow lebih lengkap. Bisa dibilang meta, kan? Mudah dioperasikan dan aman. Ketika mereka menyebut tim Phoenix Force, mereka tampak sedikit malu. Sebaliknya, sisi Bladder Phoenix Force, formasinya lumayan bagus. Selama mereka bisa mengerahkan kekuatan saat bertarung di lane, mereka bisa sepenuhnya dilawan. Kamera menyorot Sanmin dan Joan yang bertukar serangan, melanjutkan acara. Sepertinya Phoenix Force memilih untuk mempercayai pemain veteran kali ini. Itulah kesan yang dibawa draft ini karena mereka memiliki dua orang yang telah berjuang di turnamen domestik dan internasional selama bertahun-tahun. Itulah keuntungan terbesar tim dari peringkat pertama saat melawan tim peringkat kedua adalah pengalaman. Penonton terus bersorak untuk tim yang mereka cintai. Messi resmi diumumkan dan sekarang set pertama resmi dimulai karena ini adalah pertandingan promosi. Nasib kedua tim ditentukan di sini. Akankah Phoenix Force rebound dari keterpurukan atau Golden Arrow? Tim yang akan menulis sejarah baru? Ibu Lerain memejamkan mata, menggenggam tangannya untuk berdoa dari lubuk hatinya. Semuanya, kumohon menang. Untuk menjelaskan secara singkat dan komprehensif, medan perang dalam game ini hanya memiliki satu bentuk. Tampilkan gambar game. Di kota masa depan yang hancur, Lilionaire City, terdapat dua faksi, Bladder dan Natura. Ada 3 rute menuju pohon dunia masing-masing faksi. Utara, tengah, dan selatan. Selatan. Pemain bertanggung jawab untuk menyerang dan mempertahankan setiap rute yang secara kolektif disebut pelari.
Mereka yang menghambat kemajuan pelari adalah pemain lawan dan pasukan pengepungan serta struktur pertahanan yang ditempatkan di setiap rute. Mereka yang menciptakan mutasi saat ini adalah posisi selain pelari, termasuk patroli yang berpatroli di kota, mengendalikan situasi, dan sesekali mengintervensi jalan. Dan mereka yang mendukung rekan satu tim dan membantu posisi lain berkembang. Itulah penyapu. Nonaktifkan struktur pertahanan, hancurkan struktur, lalu infiltrasi faksi musuh, hancurkan pohon raksasa jauh di dalamnya. Akankah tim kita menang? Di akhir pertandingan pertama, Yan Wu melipat tangannya di depan dada, memejamkan mata, alisnya sedikit mengernyit. Su Hike menatap langit-langit dengan frustrasi. Li Roan menutup mulutnya, mendengarkan kedua orang lainnya berbicara dengan saksama. Sunung bertanya dalam hati, "Kau mengerti apa yang kukatakan, Jan?" Dia sangat bersemangat. "Kau bilang kau bisa melakukannya. Jadi kau memilih sisi alami selama 2 pertandingan berturut-turut." Joan menjawab dengan tegas, "Tidak, bukan begitu." "Kenapa kau berkata begitu? Bukankah karena tidak ada peluang menang jika kau memilih Blader? Kukira kau juga setuju." Ia mengerutkan kening. "Apa kau lupa betapa buruknya ban of game yang satu itu? Setiap kali kau memilih Blader, selalu seperti itu." Sunman berkata dengan keras. "Tapi setidaknya kita masih bisa menang." Ia menatap Joan dengan serius. "Kita memang bermain lebih baik dengan alam. Tapi sekarang kita kalah 2 pertandingan berturut-turut." Ia bertanya dengan nada sarkastis. "Apakah kemenangan di pertandingan pertama itu benar-benar bisa disebut menang? Jika kau memintaku untuk memainkannya lagi, aku tidak akan yakin." Sunman bertanya lagi dengan keras. "Lalu, apa kau yakin bisa menghentikan pelari selatan musuh?" Tarderus itu, Jojan tidak setuju. "Tidak, aku sudah melihat polanya. Asalkan aku menghentikan combo di tengah." Lalu wajah Sunman tampak tidak nyaman saat ia melihatnya terus berbicara. "Kenapa kau terus bilang kau bisa melakukannya? Aku percaya padamu sebelumnya dan memberikannya padamu. Tapi kau tidak bisa melakukannya. Sekarang tinggal 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Jika kau kalah 1 pertandingan lagi, turnamen akan berakhir." Jojan masih dengan keras kepala menjawab, "Aku tahu itu, tapi sekarang berbeda dari sebelumnya." San juga terdiam. Dia, "Kamu tidak mengerti, tidak peduli seberapa banyak aku mengatakannya." Sangat menyebalkan, Joan melotot marah. "Siapa yang tidak mengerti? Kaulah yang seperti ini di 1 menit dan begitu di menit berikutnya. Berganti-ganti kata. Berganti-ganti strategi. Aku juga serius. Aku melakukan ini untuk menang." Lero berpikir keras dalam hati. Ini benar-benar buruk. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Kang Yun tiba-tiba diam-diam dan diam-diam muncul di luar arena. Mavi Wanita melaporkan pertandingan tadi. Babak promosi Liga Jutawan Musim Semi 2030. Set ketiga baru saja berakhir beberapa menit yang lalu. Tim pemenang, Golden Arrow, telah meraih 2 kemenangan beruntun dan mencapai titik akhir pertandingan. Misi pria terus memimpin. Killer dengan kartu Tartarus terus bersinar di kedua set. Mari kita tinjau fase kuncinya. Begitu diputar ulang, kaki-kaki lincah terlihat terus memantul untuk mendapatkan momentum. Killa melompat terus-menerus dari gedung tinggi ke bawah hanya dengan 3 titik kontak. Dia bergegas langsung menuju Pluto. Dia juga dikejutkan oleh kecepatan Killa yang cepat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Yan Wu yang menyerbu masuk juga terkejut tak terduga. Setelah menyerang, ia segera berpindah ke posisi lain. Messi mengomentari pertarungan tadi. Biasanya, jarang petarung seperti Tartarus bergerak sefleksibel itu. Benar. Adegan itu memperlambat momen serangan. Pluto ingin mencabut senjatanya, tapi mungkin sudah terlambat. Ya, tapi jika kau mengingat gerakan killer saat itu sebelum ia sempat menembak, ia sudah bergegas melewatinya. Ia bergerak tak berbeda dengan seorang pembunuh, sengaja mengorbankan armor, menginvestasikan semua emas pada kecepatan gerak, lalu menggunakan skill kontrol untuk mengimbanginya. Aliran energi berkumpul di tangannya, Killa tersenyum tipis penuh kemenangan. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi, gada besi memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Hasilnya benar-benar membuat petarung Pluto mati lemas. Ia menoleh ke belakang dengan panik, wajahnya tegang dan pucat. Segera setelah itu, gada besinya jatuh dari atas. Bang! Menciptakan ledakan yang mengejutkan. Nyonya perempuan itu tersenyum saat memilih Ben. Semua orang bertanya-tanya mengapa mereka memilih petarung jarak dekat sebagai petarung utama. Kerusakan. Sekarang kita mengerti bahwa itu adalah pilihan untuk melawan Pluto secara langsung. Pria itu mengangguk setuju. Dan pada titik ini, terlihat bahwa Golden Arrow mempersiapkan taktik mereka dengan sangat hati-hati. Kekuatan terbesar Phoenix Force di musim utama adalah kemampuannya untuk mengendalikan area selatan melalui skill dasar Pluto. Dan mereka menemukan kartu untuk melawan rute itu. Misi perempuan setuju untuk memimpin. Ya, tapi bukan itu saja. Tepat di tengah pertandingan, di dekat area kota tua, pertempuran benar-benar condong ke satu sisi. Layar beralih ke area kota tua pertandingan. Ada seekor naga yang mengaum.
Mari kita tinjau dan analisis. Saat bertarung dengan naga itu, Zapar tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik tiba-tiba. Kila berlari secepat angin di dinding terdekat. Dia mempercepat langkahnya dengan cepat, masih dengan senyum arogan di wajahnya. Dia mengambil posisi, siap untuk menanggapi serangan Kila. Luke menggertakkan giginya, bersiap mengayunkan tongkat sihirnya untuk menangkisnya. Tetapi dia dengan mudah menghindari gerakannya dengan salto yang terampil di udara. Casper kebingungan. Hawk, aku telah ditembus. Sebuk mengayunkan pedangnya. Biarkan aku menangkisnya. Bunuh seorang pembunuh yang berjinjit dengan lembut berdiri di ujung pedangnya. Sebuk menatap kosong. Mendongak, memperhatikannya meminjam ujung pedangnya sebagai pijakan untuk berakselerasi. Para anggota begitu terkejut hingga mereka berseru serempak. Wajah mereka dipenuhi kepanikan. Terkejut, khawatir, dan syok, si pembunuh meraih pagar untuk menopang dirinya. Dan sekali lagi, ia dengan mudah mendekati Pluto, yang sedang membawa meriam di bahunya, menyapa dengan acuh tak acuh. Halo? Ia mencoba menyalakan meriam dengan cemas. Adegan permainan beralih ke akhir permainan. Pada saat ini, formasi Phoenix Force telah runtuh total. Kerusakan utama telah dirusak di awal pertarungan. Kekuatan formasi langsung lenyap. Setelah kehilangan jantung Grenduk Cadia di Male, mereka tersapu dengan cepat. Pihak Mi menganalisis setiap detail, tidak hanya mengendalikan jalur dengan sempurna, tetapi juga menciptakan Tartarus yang sangat kuat yang jelas merupakan senjata rahasia panah emas. Tepat sekali. Sebuah rahasia untuk promosi ke turnamen. Bisakah protagonis baru lahir di Liga Lilionaire kali ini? Kami akan segera kembali dengan set keempat. Joan di ruang tunggu memang masih tidak menerima pendapat Sanmin. Kali ini aku tidak akan membuat kesalahan. Apakah itu tidak apa-apa? Kita bisa menandingi tim ini. Ia tidak setuju. Tidak, setelah kehilangan 2 set, kau harus mengubah strategi. Ia juga menolak berkompromi dengan Sungmin. Kau terlalu terburu-buru berpikir. Tidak perlu panik dan memberi lawan posisi yang menguntungkan. Su juga dengan gelisah duduk dan berbicara. Kurasa Jun benar. Memilih Natura dan langsung melarang Tartarus tidaklah tepat. Yan Wu sedikit khawatir. Apakah kita benar-benar harus melakukan itu? Tapi melihat daftar larangan saat ini, tidak ada yang mudah untuk dilepaskan. Johan mengacak-acak rambutnya. Membawa susunan pemain yang aneh tanpa kerusakan utama membuktikan bahwa mereka juga berjudi. Jika Tardus membuat satu langkah salah, seluruh susunan pemain mereka akan runtuh. Semakin dia berpikir, semakin dia yakin susunan pemain dari set sebelumnya adalah pertarungan terbaik melawan kita. Para prajurit Sunu menyilangkan tangan, frustrasi, bertanya, jadi, bagaimana tepatnya kau akan melawan Tartarus? Jangan bilang kau bisa melakukannya. Bisa menang lagi. Dia juga berbicara dengan lemah. Kalau begitu, kalau ku bilang aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Dia berhenti sejenak lalu mengkritik dengan serius. Apa kau pikir permainan ini lelucon? Kurasa kau hanya keras kepala karena harga diri palsumu. Tangan Jojan mengepal setelah mendengar pertanyaan sarkastis dari Sanmin. Bukankah begitu? Jojan tiba-tiba berdiri dengan marah. Tindakan ini membuat Yan Wu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Aneh. Dia buru-buru berlari untuk berhenti dan berteriak. Tenang. Jangan berdebat lagi. Suha memegang Jan berbalik untuk berkata pada Sungmin. Anda meminta maaf. Yang Wu tampak khawatir. Ini benar-benar menegangkan. Apakah mereka akan bertarung? Dia mencoba menengahi. Aku tahu kalian berdua berada di bawah banyak tekanan. Tetapi jika kita berdebat sekarang, maka sudah sulit untuk menang. Akan lebih sulit lagi. Rowan diam-diam membuka pintu dan keluar. Di kamar mandi, suara air menetes bergema pelan. Dia berdiri diam di depan cermin, mencuci tangannya. Wajah Rowan menunjukkan kesedihan dan kebingungan yang sekilas. Apa yang harus aku lakukan? Dia bersandar di wastafel, khawatir dan gelisah. Ini pertama kalinya aku melihat mereka berdebat begitu banyak. Jika kita kalah dalam permainan ini, apa yang akan terjadi? Dan tim ini. Tiba-tiba, seseorang datang dari belakang dan tiba-tiba menutup mulut Rowan. Orang itu berbisik di telinganya, diam. Rowan ditarik masuk ruangan dengan tatapan kosong. Orang itu tertawa riang. Akhirnya aku menangkap satu. Kupikir takkan ada yang datang. Pintu pun tertutup. Ia berbalik menatap orang di depannya dan sangat terkejut. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Orang itu menjawab singkat, pintu belakang. Orang itu tak lain adalah Kang Yun. Ia melepas tudungnya dan menjelaskan, kunci pintu belakang gedung ini rusak. Tak ada yang memperbaikinya selama 8 tahun. Rowan bertanya-tanya. Tidak, tapi bagaimana kau bisa pergi secepat itu? Kang Yun mendekat untuk menyela. Tidak ada waktu. Pihak mana yang akan kau pilih di babak selanjutnya? Ia menjawab dengan jujur, kami masih mendiskusikannya. Ia menegangkan bahunya dan dengan serius memberi instruksi. Bagaimanapun juga, kau harus memilih Natura. Dan kau tidak boleh melarang Tartarus. Kata-kata Kang Yun membuat Rowan tertegun dan terkejut. Ya?
Jelasnya sambil menyeringai. Suruh mereka memilih Tardus lagi. Memilih tim yang sama persis dengan set sebelumnya. Ia bingung dan tidak mengerti maksud Kang Yun. Kenapa? Karena Tardus. Kita kalah 2 set. Ia meletakkan tangannya di bahu. Tidak, aku melihat celahnya. Tardus adalah celah tim musuh. Di kamar mandi, Kang Yun berkata dengan serius kepada Rowan, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara menang. Kemudian di layar di luar, pembawa acara mengumumkan, kami baru saja menerima berita terbaru. Tim Phoenix Force, tim yang kalah di set sebelumnya, baru saja menyelesaikan pemilihan garis pertempuran. Komentator melihat tablet di tangannya dan terdiam. Tidak ada perubahan. 3 set berturut-turut memilih Natura. Pembawa acara merenung dan tersenyum canggung. Apa pendapat para komentator tentang ini? Jawab seorang komentator. Kalau begitu, tidak ada hukum yang mengatakan Anda harus berganti pihak hanya karena Anda sedang mengalami kekalahan beruntun. Komentator muda itu berspekulasi. Karena Phoenix Force awalnya adalah tim dengan tingkat kemenangan tinggi saat bermain di sisi alami. Jika mereka melarang agen lawan yang kuat seperti sebelumnya, tiba-tiba menciptakan kombinasi baru. Komentator di sebelahnya menyela, "Hah, bukan melarang Tarderus." Di layar utama, gambar Killa muncul. Mereka terkejut. Golden Arrow langsung memilih Tardeus di pilihan pertama seolah-olah itu sudah pasti. Para komentator berdiskusi dengan bingung. Keputusan Phoenix agak sulit dipahami. Dalam situasi di mana mereka sedang mengalami kekalahan beruntun tetapi membiarkan lawan mendapatkan kartu utama, mungkin mereka cukup percaya diri untuk melakukannya. Pelatih tim Golden Arrow mengelus timnya dengan penuh keraguan. Mereka telah menyerah dalam permainan. Penonton di bawah mulai berdiskusi dan marah. Apa yang terjadi? Apakah mereka salah memilih? Bangun. Pertandingan terakhir adalah kekalahan yang menyedihkan. Ibu Rowan memasang ekspresi khawatir ketika mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya yang terus-menerus berbisik. Siapa tahu, mungkin mereka punya strategi sendiri. Strategi apa? Saya yakin mereka sendiri yang memikirkannya dan sedang berdebat di dalam hati. Setidaknya mereka harus melarang Tarderus. Ini mulai kehilangan daya tariknya. Sungguh tidak layak untuk ditonton. Pertandingan baru resmi dimulai. Para komentator membahas bahwa kedua tim umumnya memilih agen yang cukup mirip dengan formasi sebelumnya. Ya, tetapi perbedaan yang jelas adalah Luke dalam formasi yang berbeda datang menyerang sambil membawa sabit. Pasukan Phoenix, Luke telah memilih agen Vildas, pilihan langka di posisi penyapu. Komentator duduk dengan rasa ingin tahu berspekulasi. Mungkinkah ini cara menghadapi Tarderus? Bisa jadi, tetapi biasanya pembunuh murni seperti ini tidak terlalu efektif melawan Tardeus. Killa tidak tinggal diam dan langsung melancarkan serangan, tetapi kali ini ia secara tak terduga terkejut karena diblok secara akurat oleh Rowan. Keduanya berhadapan langsung secara bersamaan. Ia segera melancarkan jurus pamungkasnya untuk menyerangnya. Killa mundur untuk menghindari serangan itu, tetapi tetap menerima kerusakan yang tidak sedikit. Ia menatap Luke dengan ekspresi bingung. Ia di sisi ini juga mendarat dengan selamat. Komentator itu bersemangat. Sungguh mengejutkan. Luke langsung menunjukkan alasan memilih Vildas. Kami hampir lupa skill Death Sense-nya. Skill pasif Vildas membuat tabrakan menonaktifkan sementara buff kecepatan dari item tersebut. Mereka menganalisis bersama bahwa skill tersebut bukanlah penangkal sempurna untuk gaya bermain assassin, tetapi mudah untuk mengatakan bahwa itu tidak mudah dilakukan. Jika ingin menghentikan combo sebelum kecepatannya terkumpul, Anda harus bertabrakan di waktu yang tepat dengan sangat akurat. Agar berhasil, Anda harus bertabrakan di saat yang tepat ketika lawan mulai menyerbu. Killa tidak ragu untuk mendapatkan momentum untuk menyerbu seperti angin. Luke dan Killa sekali lagi berhadapan langsung. Ia segera menggunakan senjata di tangannya untuk menangkis serangan tersebut. Serangan itu menyebabkan Killa terhuyung mundur. Begitu menyentuh tanah, Luke segera mendapatkan momentum untuk menyerbu. Ia menyerbu ke depan tanpa ragu, menebas Killa, menyebabkan killer menerima damage langsung. Komentator memuji tabrakan untuk kedua kalinya. Terlalu tajam. Luke mengendalikan Killa untuk melancarkan combo dengan akurat. Seluruh penonton sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga. Para komentator juga tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka memuji Lucas karena memiliki firasat kompetisi yang sangat baik. Kedua kali memang seperti itu. Mereka tak bisa menahan diri untuk memuji. Tabrakan saat menyerbu masuk terlalu akurat. Killa berpikir dengan gelisah, apa yang terjadi? Kenapa aku terus-menerus terhalang seperti ini? Mungkinkah fokusku pada kerusakan utama telah ketahuan? Ia berbalik dan menghitung dalam hati. Jika memang begitu, Killa tiba-tiba mempercepat larinya dan berlari menuju anjing yang berjaga. Ia berlari secepat angin. Setelah lolos dari kepungan, Killer bergegas maju untuk menyerang Pluto, yang menghalangi jalan. Casper tiba-tiba muncul, mendorongnya hingga jatuh, membuat Killa lengah. Sebelum ia sempat pulih, Luke segera mengangkat sabitnya, bersiap menyerang. Rekan satu timnya kebetulan muncul untuk mencegah aksinya, menciptakan peluang bagi Killa untuk melarikan diri. Seluruh auditorium bergemuruh.
Komentator bersemangat, kedua tim menyerbu bersamaan, menciptakan molly di area selatan. Tampaknya pasukan Phoenix merespons dengan kekuatan penuh terhadap gaya permainan Golden Arrow yang terarah. Hingga saat ini, kedua tim masih sangat erat kaitannya. Komentator penasaran. Sekarang, pertahanan Vildas melawan Tarteus mungkin sekitar 70%. Komentator berkacamata menilai. Ya, tentang itu. Anda tidak bisa mengatakan itu sepenuhnya diblokir. Mereka masih belum mendapatkan kembali kendali atas selatan seperti biasa. Mungkin kita harus menunggu sampai gaya Tran-Tran Capie bertanya kepada Pik untuk mengetahui hasilnya. Kembali ke dalam pertandingan, Casper melemparkan anak panah tinggi-tinggi. Anak panah itu dengan akurat menancap di bola lampu. Para komentator penasaran. Tersisa sekitar 20 detik hingga CS Palik muncul. Kedua belah pihak bertarung sengit untuk mendapatkan pandangan. Phoenix Force telah menduduki posisi di depan D. Apa selanjutnya? Akankah Phoenix Force langsung menyerbu? Di sisi ini, anggota Phoenix Force bekerja keras melawan monster. Killer melompat turun dari atap. Luke, yang seolah memiliki mata ketiga, segera bergegas menghentikannya. Killer menggertakkan giginya dengan marah. Apa? Kenapa kalian hanya mengincarku? Anggota tim Golden Arrow juga bergegas untuk bertarung. Zapar berbalik untuk mengingatkan pasukan. Awas di belakang. Seorang anggota tim lawan mengangkat tinjunya yang berapi-api. Dua anggota tim Golden Arrow menyerang sebuk secara bersamaan. Orang yang tersisa adalah orang yang menyerang Luke sebelumnya. Dia berbalik dan melompat tinggi, dengan mudah menghindari pukulan mereka berdua. Komentator itu antusias. Phoenix Force membangun garis depan yang sangat solid, membelah agro dengan sempurna. Di bawah serangan yang intens. Kesehatan monster itu hampir habis, komentator itu bersemangat. Dan saat pala gue, Pluto memegang meriamnya dan menembak terus-menerus. Casper pun tak kalah. Ia mengayunkan pedangnya terus-menerus, menebas monster itu. Penonton di luar bersorak. Komentator tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pasukan Phoenix akhirnya berkobar. Setelah menangkap Z-Pick, mereka terus mengejar. Seolah-olah kegagalan di set sebelumnya tak pernah terjadi. Orang-orang di bawah berdiskusi, mungkin mereka benar-benar akan menang hari ini. Jangan katakan kata-kata sial seperti itu. Sungguh sial. Tim ini selalu harus menunggu hingga menit terakhir untuk memastikannya. Zapar menendang beberapa botol bahan kimia. Komentator mengumumkan, pertandingan telah memasuki menit ke-43. Golden Arrow kalah telak. Penonton bersorak kegirangan. Suara komentator tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kini hanya pohon dunia yang menjadi target terakhir. Kemenangan ada di depan mata. Pasukan Phoenix melesat tanpa henti. Kelompok pasukan Phoenix dengan cepat menyerbu ke target. Lawan juga mengerahkan seluruh kecepatan mereka. Golden Arrow juga memulai perlawanan terakhir. Pihak ini tak bisa diam saja. Jika mereka ditembus, permainan berakhir. Luke yang sedang berlari tiba-tiba berhenti. Ia bergegas maju untuk menjatuhkan Killa dengan tubuhnya. Komentator berdecak kagum, ya Tuhan, konfrontasi antara keduanya belum berakhir. Field Luke bersama Killis Tarderus. Di set ini, tekad Luke benar-benar ditunjukkan. Ia berhasil menahan Tarderus, mobil yang selalu bersinar di set sebelumnya. Dan hasilnya adalah cahaya menyilaukan yang terpancar dari pohon besar. Skor berubah menjadi 2-2. Komentator berteriak, pertandingan promosi ini resmi memasuki set kelima, set penentuan terakhir. Penonton sangat bersemangat saat itu. Para komentator juga berdecak kagum. Akhirnya, set penuh menegangkan seperti busur yang ditarik. Kalian tidak boleh lengah sedetik pun. Kalian bisa melihat betapa besar keinginan kedua tim untuk berpartisipasi di Liga Lilionaire. Banyak juga penggemar tim Golden Arrow yang khawatir. Saya yakin para penggemar kedua belah pihak sekarang gugup dan terengah-engah. Jadi untuk pertandingan ini, silakan tonton sampai detik terakhir. Kami akan kembali setelah beberapa menit. Para anggota tim Golden Arrow memasuki ruangan sambil mengeluh. Aduh, kukira kita sudah dapat satu. Pelatih mengingatkan, fokus, ini belum berakhir. Dua anggota di sisi itu berkomentar, orang VA itu benar-benar hebat. Terus mengejar dan menghancurkan semua komboku. Kalau aku, mungkin aku akan menangis. Pelatih bertanya dengan cemas, Killa, bagaimana sekarang? Tartarus mungkin tidak bisa digunakan lagi. Benar. Mau ganti pick atau ganti battle line? Dia meyakinkan. Tidak apa-apa. Killa A menatap layar komputer dengan saksama. Kurasa aku masih bisa menggunakan Tarteus sekali lagi. Salah satu anggota tim bertanya-tanya. Apa maksudmu? Sweeper di sisi lain seperti kerasukan hari ini. Apa kau tidak takut diblokir total lagi? Dia menjawab dengan tenang. Aku mengerti semuanya. Bagaimana mereka melakukannya? Killa memasang ekspresi serius. Awalnya aku tidak berpikir begitu. Tapi sekarang setelah aku memastikannya, rasanya agak mengecewakan. Pihak lain juga punya otak kalkulasi yang cukup bagus. Dia teringat anggota tim Phoenix Force, tapi trik itu tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Rekan satu timnya bertanya-tanya, maksudmu trik?
Jelaskan lebih jelas, Killa menjelaskan perlahan. Kami terlalu sederhana. Dia menutup mulutnya dan berspekulasi. Kami terobsesi dengan ide menyelesaikan kerusakan utama hanya dalam satu combo, menunggu kondisi sempurna untuk datang setiap saat. Seluruh tim Golden Arrow mendengarkan Killa. Serius? Ketika kita sudah mendapatkan semua skill kita kembali dan musuh tidak memiliki skill bertahan hidup, HP di bawah 60%. Selama kita memiliki dua kondisi ini, kita akan terburu-buru. Kalau tidak, kita tunggu saja. Aksi kita hanya ada dua jenis, kata Killer sambil menatap layar komputer dengan saksama. Jadi, ingat saja waktu Coldoon Tartarus dan hitung mundur. Dan kau bisa menebak dengan akurat kapan aku akan melakukan combo. Pelatih berdiri dengan tangan disilangkan. Matanya menatap ke arahnya. Bagaimana setelah Midama? Killa langsung menjawab, kalau begitu sama saja. Aku masih terlalu mudah ditebak. Kenangnya saat di pertandingan. Ketika aku mencoba menunda waktu sedikit atau sedikit istirahat, berpura-pura berada di jalur Roaming, Beldas tidak bisa mengimbangi. Aku tidak menyadarinya sampai Midama. Aku mencobanya beberapa kali lagi sampai akhir permainan dan aku yakin. Salah satu anggota tim Golden Arrow terkejut. Mencoba. Ekspresi Killer menjelaskan, tetapi ekspresinya menjadi gelap karena Baldi si bodoh itu terus mengikutiku sampai akhir. Jadi, saya mencoba segalanya. Pelatih tim Golden Arrow menyarankan. Jadi, gunakan Tartarus lagi. Killer menjawab, tetapi agak ragu. Jika tidak dilarang, tentu saja saya harus menggunakannya. Set kedua dan ketiga semudah makan kue, tetapi lebih baik bersiap. Dia berkata dengan suara tegas, kita harus melarang Baldis. Seperti yang mereka prediksi, komentator mengikuti situasi pertandingan dan berbicara. Baldis telah diban. Apa yang harus terjadi telah terjadi. Namun, yang mengejutkan adalah Phoenix sekali lagi membiarkan Tartarus terbuka. Posisi menekan Tartarus sangat bagus di set sebelumnya. Valdez kini telah diban. Apa kartu baru Phoenix Force? Semua orang sangat penasaran. Leroan duduk di depan layar komputer dan di sampingnya. Suara klik mouse terus berdering. Adegan beralih ke kantor yang asing. Seorang gadis memeluk sepasang dokumen dan masuk. Pertandingan promosi berlangsung hingga set kelima. Dia berjalan dan meregangkan badan dengan nyaman. Hebat. Saya yakin jumlah penontonnya melonjak sekarang. Saya sangat menantikan uang iklan. Asisten di belakangnya frustrasi. Setiap kali Anda berbicara, Anda selalu menyinggung uang. Gadis itu dengan gembira bertanya kepada asisten itu, bagaimana kabarnya? Menurut Anda, pihak mana yang akan menang? Dia menjawab, saya tidak yakin. Sangat sulit untuk memprediksi kali ini. Sepertinya ada yang berteriak tadi juga. Asisten itu memegang remote control. Dengan cepat menekan tombolnya. Mari kita buka dan lihat. Sepertinya gambar di TV itu terlalu mengejutkan. Kedua orang itu menatap layar dengan heran. Gadis yang duduk di kursi itu begitu terkejut hingga ia menyemprotkan kopi yang sedang diminumnya. Ia bertanya, kenapa skornya seperti itu? Asisten itu juga bingung. Ya, benar. Apakah ini rekor baru? Seorang sweeper solo skill mencetak 13 kill di layar lebar. Suara komentator terdengar terus-menerus. Set kelima baru saja dimulai. Kedua tim bermain dengan sangat hati-hati. Akankah pertandingan ini juga berlangsung dengan gaya pertarungan di wilayah selatan? Komentator lain menjawab, ya, kemungkinan besar begitu. Namun, hal yang paling mendesak adalah memecahkan keseimbangan yang tegang saat ini. Lihat, skill dive Tardus milik Killa yang sangat ia banggakan. Killa A membidik ke arah Luke dan menerjang lurus ke depan. Ia tidak menghindar, melainkan dengan tegas menancapkan pedangnya ke tanah. Di tempat Luke menancapkan pedangnya, retakan muncul dan menyebar. Suara komentator terdengar bersemangat. Kali ini, serangannya diblok oleh gamma milik Luke lagi. Itu karena area serangannya yang luas, jadi kau tidak bisa sembarangan menyerang. Benar. Selain itu, serangan injakan gamma memiliki waktu cast yang sangat singkat. Ia dapat bereaksi tepat waktu bahkan dengan skill dive Tardus, tetapi serangan itu dengan skill seorang petarung. Koefisien kerusakannya terlalu rendah. Biasanya, itu dianggap sebagai keterampilan yang bisa dibuang begitu saja. Tapi saat ini, Tartarus akan menggunakan build assassin. Killer hampir tidak menyeka darah yang tersapu oleh pedang Luke. Pertahananku terlalu berkurang, jadi goresan kecil saja sudah krusial. Dia menggertakkan gigi dan berpikir, kali ini taktik seperti itu. Tidak apa-apa. Pancing saja lawan untuk menggunakan gerakan area luas dengan sia-sia dan aku bisa masuk selama waktu pendinginan. Menginginkan itu. Tiba-tiba, Killa melihat kucing-kucing robot berlari keluar untuk menyerang. Strategi lain terlintas di kepalanya. Bar AP Pluto dengan cepat turun lebih dari setengah. Untungnya, adegan itu juga terlihat oleh Luke. Killer bergegas lagi. Bagus. Berpura-pura bertindak sesuai kebiasaan, tetapi entah kenapa, dia perlahan mundur. Luke berdiri diam di sana. Matanya menatapnya. Killa terkejut, berkeringat deras. Apa?
Baru saja dia seperti tahu sebelumnya bahwa aku tidak akan menyerbu. Suara komentator bergema di layar lebar. Keseimbangannya terlalu rapuh. Luke belum pernah melewatkan gerakan area luas sekalipun. Sangat akurat. Benar. Tunggu saja saat yang tepat ketika Killa mulai menyerang balik. Bagaimana caranya memecahkan kebuntuan ini? Di layar lebar, peta pertempuran muncul di sudut kecil. Ide pertama yang terlintas di benak adalah menarik patroli. Lihat, pihak panah emas mencoba mendekat lebih dulu. Gambar Casper menghunus kapak yang menerjang lawan sedang ditampilkan. Tapi kemudian pihak Phoenix juga tidak bisa diam saja. Benar. Jika musuh memanggil patroli, maka kita harus menarik mereka juga. Orang itu dengan cepat melompat tinggi, menghindari bilah kapaknya. Casper menggertakkan gigi melihat orang di udara yang sedang mengeluarkan senjatanya. Sebuah bola besi terbang cepat, tetapi untungnya Casper menangkisnya. Komentator dengan bersemangat berkata, kedua patroli bertempur dengan sengit. Di pihak pasukan Phoenix, jalur patroli tampak tidak biasa. Menurut saya, mereka menunjukkan tekad yang luar biasa. Suara komentator lain terdengar penuh tekad. Ya, itulah tekad untuk mengisolasi wilayah selatan sepenuhnya. Mereka berusaha melenyapkan segala hal yang dapat memengaruhi pertarungan di jalur bawah. Situasi pertandingan perlahan berubah. Di samping Luke muncul Pluto dan di samping Killa juga muncul orang lain. Jalur selatan digunakan untuk bertarung secara terpisah, artinya 4 orang. Runner dan Sweeper selatan di kedua sisi menentukan kemenangan. Benar. Selama tidak ada variabel, kita pasti akan menang di Tartarus. Anda dapat melihat dengan jelas kepercayaan diri di layar lebar. Seluruh pertandingan direkam dengan jelas. Retakan telah muncul di antara kedua tim. Entah kapan, kita hanya membutuhkan runner tengah untuk mendukung. Tapi sisi ini belum bergerak dari awal. Jadi tidak ada kesempatan untuk mendukung siapapun. Hah, tunggu sebentar. Apa itu? Di sisi lain, seorang pria berambut merah sedang memegang senjatanya menyerang lawan. Orang yang baru saja diserang adalah Sabuk. Meskipun terkena, ia masih bisa berdiri tegak. Giliran Sabuk untuk melakukan serangan balik. Ia menggunakan kecepatan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang untuk menyerbu ke arah lawan yang hendak menyerang. Tombak berat itu menghantam tanah dengan keras, merobek tanah. Sabuk dengan cepat menghindari serangan ini. Ia melakukan salto dan menembakkan anak panah yang diarahkan langsung ke lawan. Suara komentator yang bersemangat menggema, membuat tim Golden Arrow tercengang. Phoenix Force mendapatkan First Blood. Killer menatap Sabuk dengan ekspresi tak percaya. First Blood datang terlambat setelah 11 menit dari awal pertandingan. Tokoh utamanya adalah pelari tengah Phoenix Force. Sabuk dengan cepat mendorong gelombang pengepungan dan segera beralih arah ke selatan. Memecah kebuntuan yang panjang, Phoenix Force akhirnya mengambil inisiatif, bersiap untuk pertempuran habis-habisan. Golden Arrow dalam siaga merah. Killer menggertakkan giginya, memutuskan untuk mengambil risiko sekali. Ia bergegas dengan cahaya kuning redup di tangannya. Sial, aku harus bertaruh. Duduk diam hanya akan tertahan. Pedang Luke bersiap untuk ditancapkan ke tanah sekali lagi. Killa menatapnya bersiap untuk menggunakan trik lama yang sama. Berpikir bahwa prioritas utama orang itu adalah melindungi pelari selatannya. Jika ia merasa sedang diincar, ia akan menahan skill itu lebih lama lagi. Jadi daripada itu, aku akan berpura-pura menyerang sisi ini. Saat ujung pedang hampir menyentuh tanah, ia tiba-tiba beralih arah ke Pluto. Berpura-pura bahwa itu sebenarnya serangan kejutan. Namun, Luke tampaknya tidak terkejut. Pedang itu tetap tertancap seperti yang diperkirakan sebelumnya. Bertentangan dengan dugaan, Killa masih berada dalam jangkauan serangan ini. Sekali lagi, rencananya digagalkan oleh Luke di menit-menit terakhir, sementara Killa masih linglung. Pedang Luke telah ditarik ke atas dan diayunkan ke arahnya. Killa tersungkur tanpa mampu melawan. Setelah mendarat, ia tidak langsung berhenti, tetapi juga berguling beberapa kali mengikuti inersia. Setelah berhenti, Killa hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dan melanjutkan pertandingan. Apa yang terjadi? Mengapa ini refleks menurut penglihatan? Bukan, ini matanya yang melebar. Tak percaya melihat orang di depannya yang sedang berjalan mendekat. Ia membaca pikiranku. Kalau tidak, ini tak bisa dijelaskan. Jarak di antara keduanya semakin dekat. Killer mengendurkan tangannya yang terkepal, tak lagi berniat melawan. Memang, apa yang bisa kau lakukan di sini? Ia berdiri dia menatap orang di depannya yang sedang mengayunkan pedangnya, bersiap menghabisinya. Sebuah bola api terbang mendekat, diikuti oleh teriakan keras. Tetap tenang. Kill, rekan setimnya berlari mendekat, menariknya menjauh dari jangkauan serangan. Apa yang akan kami lakukan jika kau jatuh di sini? Cobalah sesuatu, tolong. Pertandingan ini belum berakhir. Ia menatap rekan setimnya. Ia melanjutkan sambil mengobati lukanya. Kau pernah berkata, babak promosi hanyalah permulaan, dan suatu hari nanti seluruh tim kita akan memenangkan Piala Sapphire. Akan tetapi, sebelum Killa dapat kembali bersemangat, mereka berdua dikalahkan. Komentator kembali berkata dengan penuh semangat, skor kill 0.
3 dalam sekejap mata. Phoenix Force menyerbu dengan sangat cepat dari jalur tengah ke jalur bawah. Yang lain juga mengagumi momen ini di awal permainan. Situasi ini telah sepenuhnya dipahami oleh Phoenix Force. Ya, jika mereka terus menekan sesuai momentum ini, permainan ini benar-benar berbahaya. Mungkin tampak perbedaannya tidak besar, tetapi hal-hal itu akan terakumulasi secara bertahap. Kemudian celah itu akan melebar seperti bola salju. Di dalam pertandingan, sebagian tubuh robot kucing berasap, mengeluarkan percikan api. Bagian-bagian lain juga terpisah dan berserakan, berhamburan di tanah. Di mana-mana tampak pemandangan kehancuran dan kehancuran. Leroan melepas headphone-nya. Suara para komentator masih terdengar tercengang. Maka lampu di lapangan pun menyala, menyinari kelompok yang belum terbentuk. Phoenix Force telah berhasil mempertahankan posisi untuk berpartisipasi dalam Liga Udara. Yang lain lelah, tetapi Anda dapat dengan jelas melihat kegembiraan di wajah mereka. Pertempuran penuh dengan begitu banyak pembalikan akhirnya ditutup. Seperti ini. Tapi tunggu, pertandingan terakhir ini agak terlalu berat sebelah. Gami juga bertarung dengan sangat gila. Dia masih tidak berani mempercayai telinganya. Sepertinya kata-kata itu hanya mimpi. Lero teringat kata-kata Kang Yuni. Pernahkah kau menang? Lalu kau juga mengerti. Dia menyeret kakinya perlahan menuju tengah panggung. Setelah itu, semua orang membuat gestur perayaan. Semua ini hanya untuk momen itu. Para anggota yang duduk di depan layar juga saling menyentuhkan tangan dengan penuh kebanggaan. Di tengah malam di apartemen, hanya ada satu ruangan dengan lampu menyala. Layar laptop masih menunjukkan akhir pertandingan. Dan begitulah, Phoenix Force berhasil mempertahankan posisi untuk berpartisipasi dalam liga yang sesungguhnya. Pertarungan penuh dengan begitu banyak pembalikan. Akhirnya ditutup seperti ini. Sunman perlahan melepas headphone-nya. Tapi tunggu, pertandingan terakhir ini agak terlalu berat sebelah. Gam juga bertarung dengan sangat gila dari kegelapan. Yanwu tiba-tiba melangkah keluar. Kenapa kau sendirian di sini? Sunman terkejut dan berteriak, Bu. Dia mendekati layar komputer, dengan lembut mendesak, kamu bilang kamu mengantuk. Tidurlah. Dia mengangkat tangannya untuk menggosok dagunya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku ingin meninjau pertandingan sebentar lalu tidur. Yanwu terpaksa berkata, kamu benar-benar tipe siswa teladan. Dia membungkuk, menatap layar. Tapi apa yang perlu ditinjau? Pertandingan itu dimenangkan semudah memakan kue berkat trik. Sunman juga merasa simpati. Ya, itulah mengapa aku merasa ini begitu ajaib. Seperti sihir, kan? Aku masih tidak mengerti apa-apa setelah mendengar penjelasannya. Suhak tiba-tiba melangkah keluar lagi, tetapi aku mengerti setelah mendengarkannya, kedua orang itu ketakutan. Sambil berteriak, Bu, dia melangkah, membungkuk untuk melihat layar. Setelah mengerti, melihat ke belakang, itu benar. Tidak saat menggunakan skill, tapi sedikit sebelum itu, jika kau berpikir untuk melacak keseluruhan pergerakan, akan lebih mudah untuk melihatnya. Suhike berhenti di suatu bagian. Lihat tempat ini dan tempat ini juga. Di tempat ini juga. Ia menunjuk ke sebuah sudut layar. Tepat sebelum Tardo mulai menyerang, benda itu selalu bergetar pelan searah jarum jam. Yanwu bertanya-tanya. Bug. Suhek menjelaskan. Tidak, itu sama sekali bukan bug. Itu hanya kebiasaan pemain ini. Seperti kebiasaan bawah sadar. Setiap kali kau menggerakkan mouse. Singkatnya, pahamilah poin ini. Kemudian pembunuh Tardaros dia mengungkapkan dirinya apakah dia akan bergegas atau tidak dan jika demikian ketika itu seperti berteriak aku bergegas ke sini sebelum pergi matahari menatapnya dengan terkejut kamu benar-benar melihat bahwa gerakan kecil dalam sekejap karakter Yanmu menopang dagunya menatap layar setelah mendengar penjelasannya maka itu pasti lebih. Jelas pria setuju melihatnya tetapi bereaksi tepat waktu selama kompetisi aku mungkin masih tidak bisa melakukannya katanya. Sambil melihat juga melangkah keluar untuk bergabung dengan mereka aku masih tidak mengerti setelah mendengarkan begitu lama. Terlalu berisik. Jadi aku terbangun juga. Keempat orang itu berbagi pertanyaan yang sama. Bagaimana Rowan mengenali hal-hal ini? Di restoran, 4 orang dalam kelompok itu menatap layar ponsel Rowan dengan takjub. Aeris, era yang kamu bicarakan. Tidak mungkinkah itu pemain yang aku pikirkan? Pemain legendaris, bukan hanya pemain biasa, tetapi legenda sejati, juara Sapphire Grail pada tahun 2020. Benar. 2 kali pada tahun 2020 dan 2021. Saya biasa berlatih dengan menonton video pertandingan pemain itu berulang-ulang. Joan menatap layar ponselnya dengan saksama dan bertanya tentang orang yang tiba-tiba muncul di tengah pertandingan promosi. Mengajarimu cara memilih jenderal yang tepat dan kebiasaan gerakan mouse yang goyah seperti Tartarus selalu pergi. Yang Wu dan Sungmin dengan bersemangat bertanya mengapa? Saya juga tidak tahu. Saya bertanya dan dia marah sehingga saya berhenti. Dia bertanya satu pertanyaan lagi. Rowan, apakah kamu kenal orang itu? Liroan menjelaskan. Tidak. Kurasa dia bahkan tidak tahu namaku. Jadi kamu juga tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Roan bertanya-tanya mengapa. Sunman menjawab.
Saya ingin bertanya apakah ada strategi untuk memperkuat susunan pemain. Dia dengan serius menjelaskan meskipun kami baru saja mempertahankan partisipasi kami di turnamen. Masalah sebenarnya dimulai dari sekarang. Kita harus mencapai hasil yang baik dengan segala cara. Suhike setuju dengan niat Sungmen. Dengan keadilan saat ini, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa kita lakukan. Yanwu baru ingat bahwa itu benar. Kita kekurangan pelatih tanpa ada yang bisa diatur. Kita akan berdebat lagi karena semua orang ingin melakukan apa yang mereka inginkan. Jaun dan Sungmin berkata serempak. Siapa yang berdebat? Tidak ada yang berdebat. Li Roan terkejut. Maksudmu kau ingin mengundang Aeris menjadi pelatih tim kita? Sungmin tidak membantah tetapi menambahkan, tidak harus pelatih utama. Minta saja dia untuk memperkenalkan seseorang yang berpengalaman, tetapi aku hanya tidak sengaja bertemu dengannya. Aku tidak tahu bagaimana menghubunginya. Semua orang berkumpul membahas cara menghubungi Erik. Jangan gunakan. Coba kirim pesan pribadi. Aku rasa dia sama sekali tidak menggunakan hal-hal itu. Aku sudah mencoba mencari tetapi tidak menemukan apapun. Rasanya seperti seorang pertapa. Joan memikirkan sesuatu. Bagaimana dengan ini? Ada banyak dokumen lama di ruang latihan. Benar. Jika kau mencari dengan cermat, kau mungkin menemukan informasi kontak para pemain lama. Seluruh kelompok pergi ke ruang latihan bersama-sama, membalik-balik semua dokumen. Yanwu dengan antusias mengangkat sebuah foto untuk dikagumi. Foto ini diambil pada tahun kelahiranku. Pria-pria matahari di sebelahnya mengingatkan Yanwu. Jangan teralihkan. Cari nomor kontaknya. Tiba-tiba, Li Roan yang sedang rajin mencari dipanggil kembali. Roana Jojen membaca dokumen-dokumen itu dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa pemain Aeris pensiun? Dia menjawab, tidak, aku selalu bertanya-tanya sejak kecil, tapi aku tidak tahu. Konon alasan dia pensiun selalu dirahasiakan. Menyadari keheningan orang lain, Li Roan melirik dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Joan memberinya selembar kertas. Lihat ini. Ini dokumen dari tahun 2021. Rekor bermain pemain itu agak aneh. Kata-kata ini membuat semua orang di ruangan itu menatapnya serempak. Setiap lembar kertas tersebar di lantai. Suara pelan Jojen terdengar saat debutnya di tahun 2020. Tahun itu ia memenangkan Liga Lilionaire musim semi dan musim panas. Di tahun yang sama ia juga memenangkan Sanger dan saya juga. Kemudian tahun berikutnya, yaitu 2021, ia memenangkan seluruh musim dan memenangkan Piala Saphire. Pencapaiannya begitu gemilang hingga tak terbayangkan. Level ini adalah puncak karirnya. Benar. Saya yakin nilai transfernya juga sangat tinggi. Tapi begitu tahun 2022 tiba, ia tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Sunmen mengambil selembar kertas dan mencoba membacanya. Saya ingat ada banyak kegaduhan tentang hal ini di industri saat itu. Jojen bertanya balik dengan bingung. Maksudmu ini menyebabkan kemarahan publik? Dia menjelaskan. Benar. Kau tidak akan tahu karena kau masih di Tiongkok saat itu. Saat itu seluruh liga jungkir balik. Phoenix Force, tim terkuat, kolaps dalam semalam. Semua orang tercengang dengan informasi ini. Suhai bertanya pada Sungmin. Satu orang pensiun dan seluruh tim bubar. Bukan hanya Aeris yang mengundurkan diri. Sekarang sudah tahun 2029. Itu terjadi 7 tahun yang lalu ketika saya berada di tim kedua Ultimate Dragons. Saya biasa masuk dan bertanding melawan Phoenix Force. Saat itu, hanya ada satu orang tersisa di tim yang menang pada tahun 2021. Mendengar ini, Suhike bertanya lagi dengan heran. Satu orang. Jadi hanya dalam waktu setengah tahun, 4 orang semuanya pensiun. Dia menceritakan, saya mendengar bahwa 3 orang pensiun dan 1 orang pindah. Sungmin memberitahu kelompok itu, cari dokumennya lagi. Saya cukup yakin saya ingat dengan benar. Dari akhir tahun 2021 hingga musim panas tahun 2022, Yanwu bertanya dengan heran. Apa-apaan ini? Seluruh tim hancur hanya dalam waktu setengah tahun. Ini bukan hanya transfer. Aneh bahwa ada begitu banyak penarikan. Mereka telah memenangkan Piala Sapphire yang berarti keterampilan mereka sangat bagus dan kerja tim mereka pasti sangat baik, dan pada saat itu para pemain baru berusia 20 atau 21 tahun. Alasan pensiun karena usia tidak mungkin. Li Roan terkejut dengan informasi yang baru saja didengarnya. Namun, belum ada yang bisa mengungkapkan alasan pastinya. Apa sebenarnya? Apa yang terjadi pada tim itu saat itu? Suara air menetes dari wastafel terdengar jelas di ruang yang sunyi setiap tahun. Kang Yun mencengkeram bahu Rowan rat-rat dan bertanya dengan tegas. Kau mengerti? Ia tampak mendesak dengan tidak sabar. Kau mengerti atau tidak mengerti? Rowan terpaksa menjawab. Hah? Aku mengerti. Kang Yun berkata dengan serius, selama kau menghalangi fase pertumbuhan awal, Tardus itu hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau tidak bisa, ganti posisi seperti Northoner. Tapi patroli itu mustahil. Melihat orang-orang di pihakmu bergerak begitu lambat, mereka mungkin tidak bisa melakukannya. Wajah Rowan tampak bingung saat ia bertanya, kenapa kau datang ke sini? Kang Yun tertegun mendengar ini. Hah?
Dia bertanya dengan suara rendah, kau menyelinap ke sini, kan? Akan sangat merepotkan jika kau ketahuan. Kenapa kau harus sejauh ini? Kang Yun menurunkan topinya dan menjawab dengan kesal. Aku tidak tahan. Ini benar-benar menyebalkan. Apa kalian benar-benar pemain profesional? Pemain macam apa kalian yang membiarkan Blake tertangkap basah seolah-olah akan terjadi bencana? Kata-katanya membuat Rowan tertegun di tempatnya. Mempermalukan tim peringkat terbawah di liga. Setelah itu, dia mendorongnya ke depan. Cepat pergi. Acaranya akan segera dimulai. Rowan perlahan berjalan pergi. Ya, Tuan. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata kepada Kang Yun, tunggu sebentar. Terima kasih. Namun, sosoknya telah menghilang. Tidak ada seorang pun di koridor kamar mandi kecuali dirinya. Sementara itu, di sebuah kedai kopi, Sung Min sedang diwawancarai. Juru kamera mengarahkan lensa kamera langsung ke arahnya. Reporter mulai bertanya, apakah Anda sudah terbiasa dengan posisi pelari tengah? Sunman menjawab dengan sedikit canggung. Ya, saya harus terbiasa. Sudah beberapa tahun sejak saya berganti posisi. Reporter itu tersenyum cerah, mengetik sambil memujinya. Saya melihat Anda bermain bagus dalam pertandingan. Ia mengambil perekam dan dengan bersemangat bertanya, sudah sebulan sejak pertandingan promosi berakhir, kan? Bagaimana Phoenix Force selama itu? Tanpa berpartisipasi dalam turnamen musim dingin kecil? Apakah itu karena kau berencana mengerahkan seluruh tenagamu untuk musim semi Liga Reonaire? Sung Min menggosok tengkuknya, matanya menghindari menatap langsung ke kamera. Itu sebagian benar. Ia sedikit menundukkan kepala, dan terdengar nada kesal dan sedih dalam suaranya. Namun kenyataannya, kita tidak memiliki kondisi yang cukup untuk berkompetisi saat ini. Mendengar ini, baik reporter maupun juru kamera terkejut dan berseru. Hah? Kenapa? Para juru kamera menjawab dalam hati, ternyata jauh lebih sulit daripada yang kukira untuk mempertahankan tim hanya dengan para pemain dan tanpa organisasi pendukung. Jika terus seperti ini, saya tidak tahu apakah tim ini akan mampu bertahan sampai musim semi. Reporter itu melihat ini dan diam-diam bersukacita dalam hatinya. Yahoo berita hangat di sini. Jika saya menulisnya dengan baik, saya pasti akan mendapatkan banyak pembaca. Tangannya mengetik cepat di keyboard, matanya seterang bintang. Apakah Anda hanya mengisyaratkan pembubaran? Oh, itu sangat menyedihkan. Saya tidak tahu apakah saya harus menulis artikel seperti ini. Sun Min hanya bisa menggaruk kepalanya dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Tulis saja. Reporter itu segera bertanya lagi untuk memastikan. Sungguh? Jangan minta saya untuk menghapus artikel itu nanti karena merepotkan. Dia menjawab, lagi pula tidak ada yang bisa disembunyikan. Memang benar tim saya sedang dalam krisis saat ini. Di rumah bersama tim, Yan Wu duduk sendirian mengakses media sosial. Ada wawancara dengan Sun Man. Dia sedang siaran langsung menjawab pertanyaan pemirsa. Itu pasti reporter yang terakhir kali, kan? Liv, aku harus melihat hal-hal seperti ini. Tapi judul artikelnya, serangkaian judul clickbait muncul di layar komputernya. Phoenix Force dari satu gunung ke gunung lain yang berakhir dengan pembubaran. Kapten Sun Man mengungkapkan secara langsung. Krisis tim terkenal itu. Kesulitan mencari sponsor. Konflik internal antar pemain. Anggota kunci Sun Man dan Pluto menerima tawaran dari tim lain. Setelah membaca semuanya, dia dengan santai berkata, itu agak negatif. Setelah itu, Yan Wu memantau komentar di siaran langsungnya. Artikel macam apa ini? Kedengarannya sama sekali tidak bagus. Kalau cuma baca artikel ini, kalian pasti mikir tim kita bakal bubar. Ia menggerakkan tangannya sambil menjawab para penggemar tim. Bubar? Yah, mungkin juga mungkin tidak. Kita belum menemukan pelatih baru, jadi ini sangat sulit. Yang Wu juga menghibur para penggemar timnya. Belum tentu diputuskan. Jangan terlalu khawatir. Ini cuma obrolan internal kita. Mungkin situasinya akan membaik. Ia menopang dagunya dan mengedipkan mata ke layar. Tapi karena ada artikel seperti ini, rumor bahwa tim kita diambang bubar mungkin akan menyebar dengan cepat. Benar, gumamnya dalam hati. Entah seberapa cepat penyebarannya. Sementara itu, Rowan sedang berjalan di bawah salju putih untuk kembali ke rumah bersama. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Hei, Kang Yun berdiri tak jauh dari sana. Rowan berbalik dan menjawab, ya. Melihat Kang Yun tidak bereaksi, ia ragu-ragu dan melanjutkan. Halo? Tanyanya langsung. Apakah timmu benar-benar akan bubar? Dia sama sekali tidak menahan diri. Masalahnya uang? Rowan tertegun dan langsung berkata, hah? Ekspresi Kang Yun tampak sangat serius. Terlihat jelas bahwa dia sangat peduli dengan Phoenix Force. Kau telah berjuang keras untuk mempertahankan hak berpartisipasi dalam turnamen dan sekarang timnya bubar. Apa yang terjadi? Rowan kehilangan kata-kata. Baiklah. Dia menunjuk ke arah rumah bersama dan memintanya untuk masuk dan membicarakannya. Kang Yun bertanya balik dengan bingung. Hah? Rowan menjawab, dingin sekali.
Matanya menatap Kang Yun seolah memohon sedikit. Rowan mengiyakan dengan tegas untuk meyakinkannya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang datang ke ruang latihan akhir-akhir ini. Kang Yun agak waspada. Akan merepotkan kalau aku bertemu seseorang. Dia berusaha sekuat tenaga membujuknya, membuat Kang Yun mulai ragu. Aku tidak akan banyak bicara. Dia melipat payungnya dan memutuskan untuk mengikutinya sebentar. Meskipun Kang Yun tidak menyadari apa yang diam-diam dilakukan Rowan dengan ponselnya. Dia mengetuk dan mengirim sesuatu. Saat menaiki tangga, Kang Yun bertanya-tanya di set, kenapa kau melakukan itu? Ia melirik Rowan dan berkata, aku tidak menyuruhmu menggunakan buildas. Ia segera menemukan alasan yang masuk akal untuk menjawab. Yah, kurasa itu akan efektif. Lagi pula, Tartarus menggunakan build pembunuh, jadi hal pertama yang terpikirkan olehku adalah build. Rowan mengusap dagunya dan mengutarakan pendapatnya. Lagi pula, jika kita melakukan sesuatu seperti menang tipis, maka lawan akan memutuskan untuk menggunakan buildas lagi di set terakhir. Ia perlahan mengikuti Kang Yun dari belakang. Apa tidak apa-apa? Ia menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak, menang ya menang, kan? Suaranya terus bergema di tangga panjang. Kalau dipikir-pikir, itu sebenarnya lebih masuk akal. Ia bahkan memuji Rowan. Kau melakukannya dengan baik. Setibanya di sana, Kang Yun membuka pintu dengan lembut. Melihat lampu di dalam hati, ia bertanya, ada apa? Kenapa gelap sekali? Rowan mengikutinya dari belakang dan perlahan menutup pintu. Ekspresinya langsung berubah, tatapannya menjadi ganas. Gao, ya? Kang Yun masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Apa? Ia terkejut dan dengan kuat menyingkirkan tangan lainnya sambil berteriak. Ada apa? Dua pasang mata tiba-tiba muncul dalam kegelapan, menatapnya. Hah? Ia mengulurkan tangan kepada Kang Yun dan berkata serempak, silakan duduk dulu. Ketakutan, Kang Yun langsung berlari ke pintu. Ada apa? Menjauhlah dariku. Jangan dekat-dekat. Itu menakutkan. Dua orang yang bersembunyi di kegelapan mengejarnya. Oh, dia berlari. Tunggu, jangan dekat-dekat. Tangkap dia. Kang Yun dengan cepat meraih kenop pintu, segera membukanya, dan berlari. Ketika pintu terbuka, di depannya tampak seperti gudang. Pintu darurat terhalang oleh kotak-kotak kardus besar. Kang Yun membeku, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Akhirnya, ia diikat di kursi. Rowan, Joan, dan Suhayak berdiri di depannya dan saling berjabat tangan, berdiskusi dengan acuh tak acuh. Aku curiga. Itu benar-benar Aris. Lihat, sudah kubilang dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Kang Yun meronta. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Dia berteriak keras. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Rowan menatapnya ragu-ragu dan menjawab, tapi kau selalu menghilang tanpa jejak. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, kalau kami membiarkanmu kabur lagi kali ini, kami akan mendapat masalah besar. Kang Yun tak tahan dan berteriak, apa aku hantu atau apa? Dia bertanya kepada ketiga orang itu dengan bingung, apa sebenarnya itu? Apa yang kalian inginkan? Rowan menggaruk kepalanya dan dengan canggung menjawab, memang. Dia dengan tulus bertanya kepada Kang Yun, bisakah kau menjadi pelatih tim kami? Setelah mendengar ini, wajahnya langsung berubah, menunjukkan ekspresi terkejut dan syok yang jelas. Apa? Suhai menjelaskan, kau bilang kau menonton pertandingan promosi kami, kan? Tim kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Joan juga menimpali. Kalau terus begini, kami harus berjuang lagi di pertandingan promosi musim depan. Wajah Rowan menggelap, matanya memancarkan kesedihan yang samar. Kami juga malu berada di posisi terbawah. Setelah itu, mereka bertiga menatap Kang Yun dan berkata serempak, jadi, tolong bantu kami. Sebelum ketiganya memohon, ia bertanya dengan heran, kenapa aku? Tambahnya. Lagi pula, apa gunanya butuh pelatih kalau tim akan bubar? Kau bilang, kalian dalam masalah dan bahkan tidak bisa berpartisipasi di Liga Musim Semi. Tiba-tiba, Kang Yun menyadari sesuatu. Tunggu sebentar. Ia menatap ketiga orang yang berdiri di depannya dan menebak, jangan bilang, kalian yang menyebarkan berita bohong dari awal. Rowan menggaruk kepalanya dan menjawab dengan canggung, kami perhatikan setiap kali pasukan Phoenix dalam bahaya, kalian muncul saat ada berita penutupan ruang latihan atau saat pertandingan promosi. Kang Yun merasa tidak nyaman karena telah ditipu seperti ini. Kalian pikir aku ini apa? Kalau aku tidak datang, citra tim kalian akan semakin buruk. Rowan merasa ia tidak salah dan membalas, tapi kalian benar-benar datang, jadi kami melakukan hal yang benar. Tepat pada saat itu, Sung Min dan Yan Wu buru-buru membuka pintu. Wajah mereka penuh keterkejutan. Teman-teman, apakah pesan itu benar? Pemain Iris, melihat orang yang diikat di kursi, bertanya dengan cemas, kenapa kalian mengikat orang seperti itu? Ketiganya menjawab serempak, takut dia akan kabur. Segera setelah itu, Sun Man harus menemui bibi Kang Yun sendiri. Keduanya pergi ke ruang tamu untuk berdiskusi.
Anggota yang tersisa berdiri di luar diam-diam memantau setiap gerakan di dalam. Yang Wu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi. Itu benar-benar Aeris. Apakah trik penyebaran rumor ini benar-benar berhasil? Mereka mengobrol, masing-masing mengucapkan satu kalimat. Aku penasaran apakah orang itu akan enggan menjadi pelatih kami. Aku berharap Sunman bisa membujuknya. Kau bahkan tidak bisa menebak apa yang mereka bicarakan hanya dengan melihat ekspresi mereka. Mereka berdua mengobrol hingga larut malam, menyebabkan mereka mengeluh di luar. Kenapa lama sekali? Segera setelah itu, Kang Yun membuka pintu dan keluar. Keempat orang itu menoleh ke arahnya. Kang Yun langsung berjalan ke pintu. Sebelum pergi, ia dengan hati-hati mengingatkan San Min lagi. Ngomong-ngomong, aku sudah mengatakan semuanya. Ini masalah penting. Kuharap kau memikirkannya baik-baik. Ia mengikutinya untuk mengantar Kang Yun pergi. Ya, terima kasih. Setelah itu, Kang Yun melirik ke samping. Rowan dan 3 orang lainnya membelalakan mata mereka menatapnya. Ketika ia sampai di pintu, Kang Yun menutupnya dengan lembut. Keempat orang itu masih menatapnya hingga sosoknya benar-benar menghilang. Segera setelah itu, mereka berbalik dan bertanya dengan nada mendesak kepada Sumin. Bagaimana? Apa yang dia katakan? Ya Tuhan, apa yang kalian bicarakan begitu lama? Ia mengusap kepalanya dan menjawab. Ia berkata, kita harus mempersiapkan segalanya sebelum musim dimulai. Kata-katanya selanjutnya membuat keempat orang itu terkejut. Pertama, strategi untuk menambah kekuatan sementara. Jangan sentuh susunan pemain alami untuk susunan pemain blader. Pilih beberapa agen penting, lalu latih ulang dari combo skill dasar. Sunman mengeluarkan buku catatan kecilnya, melihatnya, dan melanjutkan. Kita juga harus belajar menganalisis pertandingan, dengan fokus pada kekalahan dari musim panas lalu. Bukan hanya karena instruksi saat itu bermasalah, tetapi kami juga berulang kali melakukan kesalahan. Dia menunjukkan beberapa poin yang perlu perhatian khusus. Dia berkata kepada seluruh tim dan juga kepada dirinya sendiri. Saya mungkin juga perlu waktu untuk memeriksa tempat ini dengan saksama. Juan segera berlari ke sisinya dan melihat catatan di buku catatan, sambil berseru, banyak sekali. Dia ingin mengambil buku catatan itu untuk melihatnya lebih teliti. Orang-orang sulung melihat ini dan memberikannya kepadanya, sambil berkata, tapi semua yang dia katakan benar. Hanya dengan ini, kita pasti bisa melewati musim utama. Yan Wu dan Suik juga maju untuk melihat. Sungguh, kalau begitu itu bagus. Sekarang, semuanya tergantung pada seberapa keras kita berusaha. Rowan berdiri diam di satu tempat dan menanyakan pertanyaan utama. Lalu bagaimana dengan masalah menjadi pelatih? Dia menganalisisnya dengan sangat cermat. Mungkinkah? Sunman menjawab dengan belak-belakan. Itu tidak mungkin. Dia menopang dagunya dan menjawab dengan penuh pertimbangan. Dia bilang dia sudah pensiun terlalu lama dan tidak pernah berpikir untuk menjadi pelatih atau semacamnya. Sunman menatap seluruh tim. Suaranya merendah. Dia bilang akan menghubungi kami nanti. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Joan membaca catatan di buku catatan sambil berkata, kita seharusnya membujuknya lebih keras. Kau mungkin melunak, lalu mengangguk dan menyerah. Benar. Pria matahari segera membalas. Tidak, aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan. Dia sedikit tertekan. Tapi kita tidak bisa memaksa orang jika mereka tidak mau. Mendengar ini, Yan Wu pun tak bisa membantah. Itu juga benar, dan kita juga tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadanya. Sungmin mengusap dahinya dan bersandar di kursinya. Mendesah sedih. Aku juga berpikir akan lebih baik jika orang itu membiarkan kita. Jadi, sungguh disayangkan keadaan menjadi seperti ini. Di luar, salju turun semakin tebal. Tak seorang pun tahu kemana arah masa depan pasukan Phoenix. Kita mungkin harus mencari orang lain untuk menjadi pelatih. Sementara itu, Kang Yun melangkah di jalan, jejak kakinya membentuk garis panjang di atas salju putih. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya, dan Roan, yang entah kapan, telah meninggalkan rumah dan mengejarnya sampai ke sini. Ia berdiri di bawah lampu jalan, terengah-engah. Kang Yun berhenti dan memiringkan kepalanya untuk bertanya, ada apa? Ada apa? Rowan mengangkat payung yang tertinggal dan dengan canggung menjawab. Ia mengulurkannya di depannya dan berkata, kau lupa membawa payungmu. Melihat ini, Kang Yun langsung mengangkat tangannya dengan takut untuk melindungi dirinya sendiri. Trik aneh apa yang kau coba lakukan lagi? Kalau kau mendekat lagi, aku akan mendekat. Rowan dengan gugup mengangkat kedua tangannya tanda menyerah dan buru-buru menjelaskan. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Ia melangkah maju untuk memberinya payung. Kau bilang kau sudah menolak soal menjadi pelatih kami. Kang Yun membawanya masuk. Serius, aku tahu kalian sedang terburu-buru, tapi kalian mencari orang yang salah. Kata-katanya selanjutnya membuat Rowan perlahan kehilangan sedikit harapan terakhir yang tersisa. Bermain langsung dan mengajar orang adalah dua hal yang sangat berbeda. Mendapatkan hasil yang baik saat bertanding bukan berarti kau akan pandai melatih. Ia tetap tidak langsung menyerah, tapi kau membantu kami memenangkan pertandingan promosi. Kang Yun menatapnya dengan acuh tak acuh dan menjawab bahwa kali ini hanya keberuntungan.
Singkatnya, itu tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, ia langsung berbalik. Untuk pergi. Aku pergi. Tiba-tiba, Rowan mengajukan pertanyaan yang sepertinya menyentuh rahasia terdalamnya. Apakah ada yang salah dengan lengan kananmu? Kata-kata ini membuatnya membeku. Kang Yun segera menoleh untuk menatapnya, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak terlukiskan. Rowan berkata dengan suara rendah, apakah itu tanganmu atau pergelangan tanganmu atau bahumu? Itu tidak sampai pada titik di mana kau tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tapi mungkin sulit untuk bergerak cepat. Kang Yun bertanya dengan heran. Bagaimana kau tahu? Dia menjawab dengan jujur. Karena aku terus memikirkannya dan merasa aneh. Dia ingat terakhir kali ketika dia melihatnya menjatuhkan trofi dengan refleksnya. Dia tidak akan menjatuhkan trofi itu hari itu. Kang Yun masih ingin membela diri. Itu saat itu. Tapi Rowan memotongnya. Semuanya sangat aneh. Dia juga ingat saat dia diam-diam menariknya ke kamar mandi. Lengan yang menutupi mulutnya saat itu sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tangan kanannya jauh lebih lemah daripada tangan kirinya. Ia juga mengamatinya dengan saksama dan melihat bahwa Kang Yun selalu diam-diam menutupi lengan kanannya. Selalu menghindarinya, menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggungnya. Saat itu, mata Rowan menunjukkan raut khawatir dan perhatian. Apa kau terluka? Apa ini serius? Ia ragu-ragu melontarkan pertanyaan yang telah lama ia pikirkan. Apakah itu alasanmu pensiun? Ia telah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk bertanya kepada Kang Yun tentang hal ini karena kau tidak bisa bermain seperti dulu lagi. Ia tidak menjawab, tetapi langsung berbalik dan pergi. Rowan juga tidak mengejarnya. Ia berdiri terpaku di tempat di bawah lampu jalan. Kepingan salju mulai berjatuhan. Salju yang turun semakin banyak. Mereka tampak berkilauan seperti bintang-bintang kecil. Kang Yun tidak membuka payungnya. Ia berjalan diam-diam di jalan bersalju seperti itu. Rowan berlari untuk berdiri di puncak tangga. Ia berkata dengan keras agar Kang Yun di bawah dapat mendengar dengan jelas, apa kau benar-benar tidak masalah pensiun seperti itu? Kang Yun tidak berhenti. Rowan terus berbicara. Saat kau berada di puncak performamu, saat kau menunjukkan yang terbaik sebagai pemain, suaranya mengandung kesedihan yang mendalam. Jika aku tak ingin menyerah seperti itu. Akhir yang tak terduga. Tiba-tiba tak mampu bersaing lagi. Tak mampu mendengarkan lagi, Kang Yun berbalik tajam dan berteriak. Hei! Ia tampak sangat marah, tangannya mengepal erat. Aku sudah menahan diri selama ini. Kau tahu apa? Apa yang kau lakukan? Apa kau sedang mengolok-olokku? Apa aku terlihat lucu bagimu? Ia hampir berteriak sampai suaranya pecah. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Rowan menutup matanya dan berteriak balik. Kumohon kembalilah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membujuk Kang Yun. Ingin dia mengatasi rintangan itu agar ia bisa kembali lagi. Aku selalu ingin melihatmu bertanding. Karena mulah aku menjadi pemain profesional. Suaranya terdengar tercekat. Setiap kata yang ia ucapkan bagaikan palu yang menghantam langsung ke dalam rasa rendah diri dan rasa bersalah Kang Yun selama bertahun-tahun. Namun suatu hari, kau tiba-tiba menghilang. Kau bahkan belum menerimanya sendiri. Rowan menahan air mata dan melanjutkan. Lalu jelas di dalam hatimu kau masih menyimpan penyesalan dengan kekuatan Phoenix dan dengan seluruh dunia ini di matanya. Memohon antisipasi dan harapan. Kumohon, bisakah kau kembali? 3 kata terakhir yang ia ucapkan sangat lembut tetapi sangat berat bagi Kang Yun. Kumohon. Keesokan paginya, sebagian besar salju telah mencair, dan sinar matahari yang lembut dan hangat menyelimuti segalanya. Di tempat tidur, telepon berdering berulang kali. Storm, yang masih tertidur lelap, buru-buru melambaikan tangan untuk meraih telepon. Ia menjawab telepon, suaranya masih mengantuk. Halo. Orang di ujung telepon dengan gembira menjawab, Storm, ini dia. Storm duduk dan menguap, berkata, tunggu, bagaimana aku tahu kalau kau hanya bilang begitu? Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya. Ayah dari Liga Miliarder tentang tim Phoenix Force. Ada apa dengan pelatihnya? Storm bertanya balik dengan sedikit terjaga. Ada apa? Bagaimana dengan tim itu? Orang itu menjawab dengan cukup terkejut. Kau tidak tahu apa-apa. Jadi orang itu bukan dia. Tapi nama asli dan nama dalam gamenya sama persis. Ia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Ada apa? Orang itu menjawab dengan canggung. Nah, begini. Aku tahu. Aku akan menutup telepon dan mengirimkannya kepadamu sebagai pesan. Oke, tolong lihat dan bantu aku. Jung terbangun oleh suara percakapan telepon. Ia bersandar di leher Storm dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Storm menggosok matanya dan menjawab, aku tidak tahu. Ada telepon dari panitia penyelenggara yang menyuruhku melihat sesuatu. Setelah mereka selesai membaca pesan itu, keduanya sudah sepenuhnya terjaga. Orang-orang yang mencintai permainan itu sangat terkejut dengan informasi baru ini. Tunggu, apa ini? Trofi yang hancur itu tergeletak diam di atas meja di bawah sinar matahari, berkilauan. Semua orang yang menerima berita itu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut mengetahui bahwa Kang Yun benar-benar kembali. Tiba-tiba,
Seseorang dengan marah atau frustrasi memukul sesuatu dengan keras, seolah-olah untuk melampiaskan amarahnya. Memang, Kang Yun dengan tegas menekankan setiap kata kepada sekelompok orang di depannya. Kau harus belajar kembali dari hal-hal yang paling mendasar. Setiap kata ajaran yang keluar seolah-olah digertakkan dari giginya. Bahkan Big Ben pun harus memiliki fondasi yang kuat untuk menerapkan taktik. Tapi apa yang kalian tahu? Urutan prioritas dasar juga membingungkan. Apa yang harus dilakukan? Kapan melakukannya? Mengapa melakukannya? Kau tidak tahu apa-apa. Lalu tanpa memberi mereka kesempatan untuk membantah, Kang Yun memberikan instruksi dengan tegas. Sekarang, lupakan semua pikiranmu tentang memulai lagi dari konsep paling dasar. Mulai lagi dari awal. Selanjutnya, ia perlahan-lahan mengarah pada masalah. Apa yang harus kau lakukan untuk menang dalam permainan ini? Sung Min menjawab dengan pemahamannya sendiri. Hancurkan pohon dunia. Namun sebelum ia sempat selesai berbicara, ia diinterupsi olehnya. Bukan teori kosong semacam itu. Dan kemudian Kang Yun mengajukan pertanyaan berikutnya. Misalkan suatu hari kau menyalakan pertandingan tim lain. Tim mana yang menang? Seberapa besar selisihnya? Untuk langsung tahu hanya dengan sekali pandang. Apa yang kau lihat? Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, kali ini seluruh kelompok bersatu dan menjawab serempak. Total emas. Ia tidak mengonfirmasi tetapi bertanya pada Bat. Mengapa? Karena topik sebelumnya, Sun Min sedikit ragu karena itulah statistik yang menunjukkan seberapa besar tim telah berkembang. Jawabannya sepenuhnya sesuai dengan permintaan Kang Yun. Benar sekali. Goresan pena mulai berputar di papan tulis mengikuti setiap kata yang ia sampaikan. Segala sesuatu yang kau gunakan untuk mengalahkan lawan adalah sumber daya. Sumber daya terpenting adalah emas, tetapi ada juga X, keahlian agen, efek buff, peralatan, bahkan waktu dan informasi atau sumber daya. Rowan memasang wajah serius dan sangat fokus saat mendengarkan ceramah Kang Yun. Strategi dasarnya adalah mengalokasikan sumber daya yang terbatas seefisien mungkin. Dengan bakat seni yang luar biasa, ia bertransformasi menjadi seorang dosen dan terus menekankan. Bagi seorang pelari, sumber daya utama adalah minion pengepungan. Benar, kan? 5 minion muncul setiap 20 detik di sepanjang jalur. Hanya berdiri diam dan memakan minion. Pelari bisa naik level. Seluruh kelompok tak kuasa menahan rasa bingung melihat gambar itu. Apakah itu minion pengepungan robot? Namun Kang Yun tak menghiraukan mereka. Bagi seorang pelari, minion ini seperti camilan. Manis, lezat. Kau ingin makan lebih banyak. Kau pasti marah jika seseorang menyentuh camilanmu, kan? Bisa dibilang ilustrasinya sangat lugas dan mudah dipahami. Lalu, pelari itu berdiri di jalur. Di depan mereka ada tumpukan sumber daya yang lezat. Keadaan tidak selalu damai, Kang Yun menunjukkannya dengan belak-belakan. Namun saat ini, bayangkan jalur di sebelahmu meminta bantuan. Sosok-sosok kecil itu mengeluarkan suara. Tolong. Alih-alih menjawab langsung, ia hanya menunjuk Suhike. Pelari utara, jawab. Kau ingin melanjutkan atau tidak? Ia sedikit ragu, tetapi juga berkata, aku benar-benar tidak mau. Kang Yun tidak mengatakan apakah itu benar atau salah, tetapi ia menunjukkan keraguan. Mengapa? Suhike juga tegas. Karena aku menyesali sumber dayanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesan. Frank, benarkah? Setelah menerima jawaban yang memuaskan, Kang Yun kembali berkata dengan suara pelan. Jika kau meninggalkan posisi ini, minion pengepungan ini akan ditembak jatuh oleh menara kita, yang berarti sumber daya akan hilang. Dengan kata lain, itu disebut kerugian. Jelas, situasi selalu memiliki dua sisi seperti koin. Namun, jika keuntungan yang didapat saat bergerak lebih besar daripada kerugiannya, maka kau tetap harus mengorbankan sumber daya dan bertindak. Sosok yang akan menyelamatkan berkata, kehilangan minion pengepungan, tetapi tim kita mendapatkan 3 kill adalah keuntungan besar. Semua orang memasang mata dan telinga mereka seolah ingin mengukir setiap kata yang diungkapkan Kang Yun.